Nggak nyangka cewek ini laku banget. Tolong, tolong. Tutup mulut, teriak lagi, aku bunuh kamu. Kakak, kita pulang sekarang. Anak Sheng itu, bahkan sabuk celana sudah dibuka. Menurutmu gimana? Pilih yang bayar lebih. Hahaha. Hari ini Chuan Shao kurang bersemangat ya. Punya pacar baru ya sekarang. Udah nggak suka kita berdua. Api. Bro. Bagaimana dengan urusanku sudah selesai? Tenang, semuanya lancar. Kalau begitu keluarga Pei gimana? Bukan urusanku. Cepat pergi. Aku masih nunggu pergi. Santai banget. Astaga. Lakukan hal begini. Nggak boleh sampai orang lihat. Jangan dekati aku. Tak punya uang. Nggak ganteng, nggak seksi. Kamu sudah bangun, sudah membaik. Mana penculiknya? Penculik sudah dibawa polisi. Sekarang kau bisa bilang ke aku, sudah tahu identitas aslinya? Aku lupa. Kamu cuma luka di luar kok. Jangan pura-pura amnesia di sini. Aku benar-benar lupa siapa aku. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Hei, berhenti. Kalau kamu begitu jago bertarung, jadi bodyguard saya, ya. Biar nggak dibilang nggak tahu balas budi. Sampah. Sekelompok pecundang. Bos, dia Pei Qingchu. Cepat atau lambat kamu akan jadi milikmu. Kenapa kamu marah banget sih? Kamu tidak tahu apa-apa. Lanjutkan untukku. Pei Qingchu. Kamu tak akan seberuntung itu lagi. Hei, kita mau kemana ini? Royal Yipin Villa, keluarga Pei. Ayo ikut ke pernikahan keluarga Pei. Masalah ini sudah diketahui semua orang. Ku dengar, sekarang keluarga Sheng bisa cukup ramai. Semua sedang tunggu pengantin baru. Angkat apaan? Aku jelas tak mau ke keluarga Sheng. Kamu harus pergi. Ini lebih baik dari kuil itu. Pesta tahunan bakal ramai. Dan lagi gadis kecil, kamu harus lihat dunia. Aku ini pengantin baru. Kalau aku nggak ikut, aku mau lihat bagaimana nikahin pernikahan ini. Kamu masih tahu pulang? Sakit. Lepasin. Anak ini siapa? Imut kecil. Dia bodyguard baru saya. Lumayan kuat. Kamu memberontak. Aku ayahmu. Lawan saja kenapa? Bisnisnya hancur gara-gara Pei Yuan-Yuan. Kenapa kamu tidak? Dia dijual ke keluarga Shen. Kalau bukan karena janji dengan kakek hari ini, aku tak akan menghentikanmu. Kamu nyaris hancurkan bisnis keluarga Pei-ku. Jangan bergerak lagi. Aku patahkan pegelanganmu. Aduh! Sudah. Qingchu, bagaimana bisa? Kenapa bicara begitu ke ayah? Nurut, cepat ganti gaun pengantin. Jangan kira aku nggak tahu. Beberapa hari lalu aku diculik. Kamu dan Sheng Hechuan yang mengatur ini kan? Pernikahan ini. Aku tidak nikah. Tolong bawa ke keluarga Sheng. Berani kamu? Sebagai pemegang saham Pei, umumkan batalkan kerja sama dengan keluarga Sheng. Ngomong apa sih kamu? Ini surat pengalihan saham dari kakek untukku. Mulai hari ini, aku Pei Qingchu miliki grup Pei. 60% saham? Semua kontrak. Harus aku yang tanda tangan baru berlaku. Kerja sama sisanya nanti saja. Sama sekali tidak efektif. Jangan-jangan kakek sudah pikun. Barang ini, siapa tahu itu palsu. Ini benar? Kamu akan tahu nanti. Ayah, sekarang gimana? Kabari keluarga Sheng. Tunda atau batalkan pertunangan. Kamu tidak senang? Aku mau sendiri. Kamu pulang duluan. Nggak bisa, aku harus jagain kamu langsung. Sudah kubilang aku tidak perlu perlindungan. Cepat pergi dari hadapanku. Saya tunggu di rumah.
Bangun, adek. Pei Yuan Yuan, kamu bakal kena karma. Pei Qingchu, kamu pikir bisa lawan aku? Setelah hari ini, kamu itu benar-benar orang Sheng Hechuan diranjang. Mainan aja. Seseorang, lucuti bajunya, ganti gaun pengantin. Pei Qingchu, beri kamu status. Jangan sekarang. Bukankah tetap di kasurku? Aku sangat menanti. Nanti pasti minta ampun. Sheng Hechuan, kamu mau apa? Sangat licik. Suatu hari nanti, aku lumpuhkan satu kakimu lagi. Waktu kecil aku baik padamu. Kakiku pincang. Langsung diskriminasi. Kamu imut sekali. Kamu yang imut. Kamu ngapain? Teriak saja, makin keras makin bagus. Aku makin senang. Kalau kamu berani sentuh aku lagi, itu bodyguardku kan? Akan melepaskanmu. Dia bodoh ya. Mungkin sekarang Masih berdiri di depan pintu kamu. Jangan dekati aku. pergi. Jangan ganggu urusanku yang lancar. Sayang kecil. Kamu gila. Aduh. Shimut. Apa kalian memang ogah nyelesain masalahnya? Kenapa baru datang? Kamu sendiri suruh aku jangan ngikut kamu. Maif, aku tak akan biarkan kamu lagi. Tinggalkan aku. Baik. Dia sudah bangun. Oh. Sheng Hechuan tahu nggak artinya? Anggap ini balasan. Nggak nyangka secepat ini tercapai. Xingshu, kita kan sudah menikah. Pukul aku sampai mati. Kamu bunuh aku, itu sama saja aku jadi janda. Imut? Baru saja aku bicara sama Zanmo, bodyguardku. Bisa-bisa kakinya yang satu lagi cacat. Baik. Orang ini, ampun, aku janji, aku nggak akan masuk Qingchu lagi. Aku janji. Qingchu juga kamu yang panggil. Kita kemana? Beli baju. Bagus enggak? Aku tanya kamu. Bagus. Halo, baju ini mahal loh. Telanjang, kamu nggak mampu beli. Bagaimana caramu bicara? Kenapa tak mampu beli? 18.000, pakai WeChat atau Alipay. 18.000? Nggak mampu beli, mending lepas saja. Kalau nggak, aku panggil satpam ya. Lepas ya, lepas. Terima kasih, Pak. Bentar, aku bayarin pakai kartu. Sebenarnya ada apa? Kenapa kamu lari-lari? Tidak ada uang bayar. Kartu itu? Oh, palsu buat acting. Kamu tidak punya uang. Nggak punya uang, sok jadi bos besar. 18.000 saja nggak ada. Bukankah kamu putri kedua keluarga Pei? Kamu juga nggak punya uang buat bayar. Semua bilang kau nona kedua. Di rumahku selalu aku yang atur. Ayah sial, di bawah kendali kakak sial. Surat saham juga baru aku terima. Belum sempat jadi bos. Aku ini cuma pegawai bergaji bulanan. Dokter Cina kecil 6.000. Qingchu, ada masalah. Ada masalah besar. Kenapa Chen Li? Kenapa panik? Cepat pergi, kali ini kamu diculik, keluar. Istriku, hari ini kamu nggak bisa kabur. Anak muda, kamu jago berantem ya? Hari ini aku mau lihat kamu bisa lawan berapa. Saya serang. Anak muda, tunggu saja. Ayo pergi. Chen Li, terima kasih. Jangan buru-buru berterima kasih. Tadi waktu aku di rumah sakit, lihat kakakmu pergi cari direktur. Pas
Pasti ada masalah. Apa? Direktur? Pei Yuan cari masalah sama kamu. Xingqiu, aku panggil kamu kerja di sini. Semua karena kakekmu. Menurutmu ini? Maaf, Direktur, saya bereskan. Orang ini juga terlihat familiar ya. Dia sepupu jauhku. Wajah yang biasa saja. Ngerasa familiar juga wajar. Kelihatannya kuat kan? Direktur. Atau biar dia yang tanggung jawab atas kita. Kerja sebagai satpam rumah sakit, 3.000 sebulan. Nggak usah banyak, cukup buat makan. Hei anak muda, apa kita pernah ketemu di mana? Terlihat familiar? Kamu ngapain? Tentu untuk obati kamu. Aku janji, leherku nggak sakit sama sekali. Bagai digigit nyamuk aja. Aku paling takut digigit nyamuk. Aku pasti bisa atasi kamu. Oke, kamu bangun, aku bayar sendiri. Makan. Wah, si kayu besar. Kenapa dulu aku nggak sadar ada kamu? Begitu rajin. Ganti kata. Siapa yang menikahimu pasti untung. Itu benar-benar dapat keberuntungan. Jangan marah. Aku cuma tabib pembuat obat. Aku punktur juga nggak terlalu bisa. Kalau bawa kamu ke rumah sakit, harus keluar uang banyak lagi. Hei, sabar aja dulu. Gak mau tahan. Ganggu aku. Baru benar. Ayo, tunggu aku makan dulu. Temani aku kerja. Tidak, aku ambil uang. Pergi ambil uang. Apa kamu ingat sesuatu? Pergi ke bank ambil uang. Uang di bank bisa diambil sembarangan. Perlu pakai stocking kepala dan bawa pisau. Orang baru mau kasih uang ke kamu. Wah, tak dipecat kan? Pei Yuan, jangan banyak ikut campur urusanku. Kamu kunci perdamaian keluarga Sheng dan Pei. Tanpamu, keluarga Sheng mana mungkin ampuni aku? Pei Yuan, jangan lupa. Saham Pei milikku. Jangan kira kamu bisa pakai cara licik rendahan. Kalau dapat itu milikmu. Urusan keluarga Pei dan Sheng, aku akan selesaikan. Kamu siapa sih? Jangan lupa soal saham. Sudah dialihkan ke saya. Ini punyaku. Kalau begitu, kamu selesaikan. Jangan libatkan aku. Kalau saja Sheng Hechuan tidak maksa menikahimu, kamu kira aku mau lihat ke wajahmu ini? Kaki Sheng Hechuan patah masih ingat aku. Pei Yuan, kalau kamu mau nikah dengannya, kamu bisa bertindak kacau habis minum. Kasus selingkuh. Kalau tidak, hal ini susah diurus. Kamu... Pei Yuan, Sheng Hechuan nggak bilang ke kamu. Bodyguard kamu galak banget. Jadi di mana bodyguardmu sekarang? Seseorang antar dia ke rumah sakit. Tuan Sheng, kamu sudah mendingan. Pei Qingqiu. Lihat aku jadi kayak gini. Kamu pantas terima itu. Tuan Sheng, kebandelan Qingqiu kamu sudah tahu lama. Tak menyangka saja. Kali ini ribut banget. Kedepannya kita satu keluarga. Gimana kalau Anda maafkan dia? Satu keluarga. Keluarga Pei kalian. Kapan aku dan anggap serius soal Qingqiu? Ayahku sangat marah. Kalian sendiri yang rugi. Krisis dana. Ayahku mungkin tak bisa bantu. Tuan Sheng, ipar pasangan kecil bertengkar. Bukankah ini sering terjadi? Nanti kamu segera jadi keluarga Pei. Jadi bagian dari ini, bantuan ini tetap harus bantu. Diamlah. Mau nggak kamu balik nikah sama dia? Pei Qingqiu. Aku bilang sama kamu, tunggu kakiku sembuh. Imut. Ayo. Atau aku potong omonganmu. Satu kaki lagi. Kamu... Cepat panggil dokter. Kalau tulangnya bergeser bisa lumpuh total.
Kayu besar, kamu akhirnya datang. Apa yang terjadi? Semua salahmu. Kamu nggak antar aku kerja, ketemu Pei Yuan-Yuan di bawah. Dia ajak aku ke rumah sakit. Aku baru saja bertemu Sheng Hechuan. Syukurlah aku cerdik. Kalau tidak aku rugi lagi. Kakinya tidak patah. Putus juga nggak halangi dia bicara. Kamu lo ngomong dong. Kamu pikirkan apa sih? Pergi ambil uang di bank. Bank ini milik keluargamu. Ngomong ambil langsung ambil. Iya, aku sudah bawa. Kamu rampas ini. Tidak. Lalu kamu pakai apa untuk dapatkan itu? Kamu punya kartu. Ini... Wah, ini namanya merampok. Kamu amnesia. Bukan bodoh kok. Kok bisa kamu lakukan itu? Ambil di mana? Keluar sebentar lalu pulang. Maaf, otaknya kurang beres. Boleh katanya, kalian sudah lapor polisi belum? Nggak ada. Apa maksudnya? Jadi uang kalian di bank dirampok tapi tidak lapor polisi? Tak dirampas kok. Tuan Zan adalah aset hitam kita. Kalau anggota minta uang, kami langsung kasih. Dia bermasalah. Nama keluarganya Zan. Untuk Pak Zanmu. Kenapa marah? Aku tanya kamu. Kamu tahu nama kamu siapa? Kenapa tidak bilang ke aku? Itu ke bank. Baru tahu pas mereka panggil aku. Bagaimana kamu tahu? Bank punya banyak uang. Dulu waktu nggak punya uang, aku masih ingat. Orang tinggal ambil di bank. Jadi aku coba saja. Nggak punya kartu kok bisa ambil uang? Aku tinggal tunjuk muka. Enggak kok. Di bank aku punya banyak kartu. Tak satu pun yang bisa pakai Face ID. Kamu tahu tidak? Menipu aku itu sangat parah. Aku khawatir lu kamu. Aku khawatir kamu nggak makan enak. Aku khawatir otakmu ada pendarahan. Kamu berani bohong padaku. Aku tanya satu hal. Jawab saja. Tidak boleh bohong. Pagi ini kamu, kenapa aku dianggap keluarga? Karena kamu khawatir aku. Jadi... Saya lihat nama Muzanmu. Ada info lain tidak? Aku juga tidak tahu. Kamu kaya banget ya. Kalau tidak bank, juga tak akan kasih kamu uang segini. Ini juga tuh aku nggak tahu. Kalau ku bawa kamu ke kantor polisi, cari keluargamu, kau mau nggak? Aku tidak mau pergi. Kenapa? Press Dear Zan. Zanmu sedang rencanakan bank pembangunan, ambil 100.000 yuan. Ini data. Dia di mana? Masih diselidiki. Kata manajer Zhang dari bank, ada cewek telepon, tanya beberapa hal. Detailnya sudah ada di data. Cek! Ya, setelah selesai diperiksa lalu... Orang yang sudah hilang, jadi nggak perlu muncul lagi. Ya... Aku datang cari kakek. Kakek tidak ada. Apa? Pasien lumpuh? Kalau tidak di rumah, di mana? Orang tua pasti dikirim ke panti jompo. Pei Qingchu, kamu berani ambil saham kakek? Kamu harusnya sudah tahu, di rumah ini, dia sudah tidak ada gunanya lagi. Mau kita tetap layani dia? Aku tak menyangka. Kalian tega banget lakuin ini. Memang kakek kasih saham ke aku. Tapi sudah direbut Pei Yuan-Yuan juga. Aku tidak menyalahkan dia. Karena aku nggak ngurusin perusahaan. Aku pikirkan kalian bisa kelola perusahaan dengan baik. Nggak nyangka. Kalian tega-teganya ke kakek kayak gini. Ya, hari ini kita cuma mau bahas soal ini. Oke, ayo diskusikan. Orang luar ada di sini. Jadi nggak perlu dengar lagi. Dia pacarku. Bukan orang luar. Meski bukan demi perusahaan Pei, harus pikirin kakek juga. Perusahaan Pei punya kakek, dibangunnya sendiri. Kalau masalah ini nggak bisa dilewati, kalau begitu perusahaan bangkrut, dia juga tak bisa. Jadi aku yang harus dikorbankan. Nggak bisa dibilang pengorbanan. Sheng Hechuan memang buruk sifatnya. Tapi dari kecil dia sudah suka kamu. Dan harus menikahi kamu. Sesudah kamu menikah di sana, pasti akan bahagia. Aku tidak setuju. Aku bilang ada orang luar. Bagaimana bisa bahas urusan... Isi kontrak yang kamu tanda tangani dengan keluarga Sheng. Sebenarnya apa? Asal kamu mau menikah ke sana. Mereka mau bayar 30 juta. Supaya modal kita lancar. 30 juta? Kulihat kalian nggak niat balikin. Jadikan saya sandera, ya. Masih. Tentu akan kukembalikan. Kamu anakku. Aku tak akan bikin kamu terlalu sulit. Aku putri Anda. Terima kasih, ayah. Kupikir cuma Pei Yuan-Yuan. Di dalam hatimu, baru dianggap anak perempuan.
Aku punya anak perempuan dari mantan istri. Hanya pantas jadi batu loncatan kalian. Pei Qingqiu, jangan ngomong sekeras itu. Ke rumah keluarga Sheng, kita jemput kakek. Rawat baik-baik. Kalau tidak pergi, terserah kamu. Muka selingkuhan. Ngomong ngaur aja. Rubah sialan ini bisa pakai idiom 4 kata sekarang. Pantesan ayah kita suka sama kamu. Kamu Akhirnya mau jalan atau tidak? Tidak mau? Tidak mau? Jangan berharap bisa bertemu kakekmu lagi. Ada apa? Dicuri ya? Hilang barang. Ini surat wasiat kakek. Sebenarnya soal pengalian saham, palsu. Geng-geng memaksaku. Kasih ke dia juga nggak ada gunanya. Kupikir mereka sudah tahu. Nggak apa-apa. Asal kakek bisa diselamatkan sudah cukup. Kakek sakit, terus minum obat. Obat impor itu mahal banget. Aku bener-bener nggak bisa lagi. Aku punya uang. Uangnya? Hilang. Pasti Yuan-Yuan yang bikin ini. Sekarang juga aku cari dia buat dihitung. Tidak apa-apa. Kita bahas lagi. Benar, sudah dibatalkan. Apakah keluarganya pernah cari dia? Mereka hapus data di mana? Biasanya keluarga kayu menutup akun. Biasanya artinya orang itu sudah mati. Ya. Tapi aku masih hidup. Masalah ini aneh banget. Cuma ada satu kemungkinan. Apa? Keluargamu nggak mau kamu hidup. Siapa perempuan ini sebenarnya? Namanya Pei Qingqiu. Dia putri bos Pei Peijen. Tak terlalu terhubung dengan perusahaan. Dokter di rumah sakit swasta. Dokter, jadi maksudmu dia akan obati Zanmu? Baru lulus, masih kurang pengalaman. Dia anak perempuan mantan istri Peijen. Selalu dijauhi di keluarga Pei, hidup susah. Sepertinya nggak mampu obati tuanmu. Sheng Hechuan. Sheng Hechuan tunangan Pei Qingqiu. Di pernikahan pengantinnya kabur, kakinya dipatahkan tuanmu. Keluarga Sheng begitu saja biarkan dia? Shengxi Group siap untuk IPO. Sekarang nggak mau cari masalah, dan Sheng Hechuan sedang pemulihan. Mungkin nanti mereka bertindak. Ya udah. Bertindak atas nama keluarga Sheng. Aku cari kayu seharian gimana nih? Jangan buru-buru, masih ada 7 tempat lagi. Cari pelan-pelan. Aku takut mereka bakal berbuat kasar. Kalau sengaja disembunyikan, akan makin sulit jika aku cari kakek. Nggak apa-apa, coba cari lagi. Kita jangan menyerah dulu. Kayu, cepat lari. Anak kecil, hari ini kamu nggak bisa lari. Kalian siapa? Kamu berani sentuh wanita milik Sheng Xiao. Kamu tanya kami siapa? Sheng Xiao sudah bilang, hari ini aku mau buang darahmu. Aku kasih tahu kamu. Kaki Sheng Hechuan sudah sembuh. Aku malah diganggu dia. Gila! Hari ini kalau ribut lagi, ku bunuh kau. Qingqiu. 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 Dokter, cepat selamatkan dia. Kami tidak bisa selamatkan yang ini. Dokter, Anda belum periksa. Sudah ada pengumuman, nggak ada yang bisa selamatkan orang ini. Direktur, Terlalu dekat dengan paru-paru. Itu kami tidak berani ganggu. Direktur, cepat cari solusi. Dia asli sejak awal dinasti Qing. Bukan aku tidak mau. Fasilitas rumah sakit kita terbatas. Bergerak di sini bahaya. Di mana bisa diobati? Rumah sakit yang barusan nolak kamu juga bisa obatin. Orang kayu di keluargamu ternyata hebat juga. Kemana si kayu pergi? Ini aku juga nggak tahu. Sejak kamu tinggal di sini, dia pernah datang sebentar. Oh iya, dia bawa kakek ke sini. Kakek juga dirawat di rumah sakit ini. Apa? Kakek sudah ditemukan? Bagaimana keadaan kakek? Kakek baik-baik saja, tenang saja. Kakek sudah tua, jangan sekali-kali bilang padanya. Aku terluka. Dotlu, dia sudah sadar. Pemulihan bagus. Bisa turun dari ranjang dan jalan. Tapi luka itu harus tetap dijaga. Jangan emosi juga ya. Terima kasih, dokter.
Kamu pasien, aku dokter. Tak perlu terima kasih. Dokter Lu baru saja sadar. Apa yang perlu diperhatikan? Jangan gerak, jangan ikut campur. Jangan mikir aneh-aneh. Aku bikin dia marah. Mungkin lagi bad mood. Dulu dia sangat sopan. Tapi kamu harus dengar kata dia. Aku lihat penjelasan di luar. Dia itu terkenal secara internasional. Semuanya dokter bedah terkenal. Aku ingin ketemu Muto. Aku mau cari tahu dulu. Hapus kontaknya. Kamu istirahat dulu, oke? Halo, Mu Shouking sadar. Dia mau ketemu kamu. Sementara belum bisa ketemu, biar dia pulihkan diri. Pinjamkan HP-mu. Bawa dia pergi, harus diselamatkan. Iya. Tenkimu. Namaku Zanmu. Terima kasih sudah jaga dia akhir-akhir ini. Kenapa? Sepertinya direktur berubah. Kayu. Chenli. Gimana, sakit nggak? Sakit. Jangan gerak, lukanya dalam. Dan juga dekat paru-paru, dokter bilang kamu minimal 7 hari nggak boleh gerak. 7 hari tak boleh bergerak. Kapan aku bisa bangkit gitu? Aku mau gerak. 1 jam lagi genap 7 hari. Apa maksudnya? Aku tidur 7 hari? Iya, kau terluka parah. Operasinya 14 jam. Kalau bukan karena Musho kali ini, takutnya kamu bisa mati. Tuanmu. Laporan. Bilang... Kapten, tapi keluarga Sheng tak ada yang suruh. 3 harimau Xianzhou ingin lukai Anda. Mereka digaji perusahaan Anda. Grup Zhangxi. Chen Lang... Cuma curiga. Karena dia kakaknya kapten. Belum diselidiki lebih jauh. Kalau perlu... Tak perlu... Cukup sampai di sini. Kapten. Tapi soal amnesia kamu... Bagaimana melapor? Bilang saja aku amnesia. Dia terus memulihkan luka di tempat Nona Pei. Tak sempat hubungi organisasi. Iya. Sampah. Sudah seminggu tanpa jejak sama sekali. Mereka naik ke langit. Tenzan, tenang. Sekarang daerah desa. Kamera pengawas nggak bisa jangkau. Aku sudah suruh orang cek semuanya. 3 ahli itu. Bahkan dia, si pecundang. Tak satu pun bisa menang. Aku benar-benar percaya orang yang salah. Direktur Zan, mereka bertiga. Semua terluka. Katanya Pak Mu itu jago banget. Dia sepertinya bukan mantan tentara biasa. Baik, kalau tugas gagal, jadi tidak dapat uang. Kapan kamu akan katakan tentang kematian Zanmu? Kirimkan kabar ke saya. Kapan bawa uang? Iya. Pei Qingqiu. Hari ini kalau masih nggak bisa serahkan Pei Qingqiu, bukan cuma grup Pei, seluruh keluarga Pei pasti habis. Kami benar-benar tidak tahu. Di mana Pei Qingqiu? Dia memang tidak pernah tinggal di rumah. Jangan ngomong-omong kosong lagi. Keluarga mereka malah nggak ada orang. Kalau begitu kita juga... Bos Jan, mohon periksa. Dia cuma ayahku. Anak dari mantan istri. Nggak ada hubungannya sama kita. Kalau Anda tidak keberatan, aku bisa bantu Anda lawan dia. Kamu bantu aku lawan dia. Duduk bicara. Aku memang selalu tak akur dengannya. Tapi ada ahli hebat yang jagain dia. Jadi aku selalu nggak berani bertindak. Qingqiu, ada masalah. Ada masalah. Ada apa sih? Kakekmu sudah tak kuat. Kakek dokter. Ada apa ini? Katanya kakeknya sekarat. Saya sudah bilang ke dia. Ngaco! Aku sudah bilang ke kamu. Sekarang dia harus tetap stabil secara emosi. Kamu ini membahayakan dia. Dokter, kumohon bagi tahu aku. Sebenarnya kondisi kakek gimana sih? Kakekmu memang sudah sakit parah. Pagi ini aku terima beberapa foto. Penyebab serangan jantung. Sekarang sudah tidak ada. Kakek. Mau kemana? Dokter Lu, tolonglah. Bisa nggak aku lihat kakek sekali lagi? Dia sudah dibawa pergi. Keluarga tidak datang. Bagaimana bisa dikirim pergi? Saya mau komplain. Komplain suka-suka. Di pasukan kita. Ini prosedur normal. Militer. Kenapa? Kamu nggak tahu kamu di mana? Pei Qingqiu. Kamu bisa masuk rumah sakit kami. Ini sudah penanganan khusus. Kalau kamu campur tangan lagi, tanggung jawab hidupmu sendiri.
Foto yang memicu kakekku. Sebenarnya apa? Saya juga tidak tahu ini. Kamu punya nomor telepon Damu? Tidak ada. Bawa sini? Tidak. Kamu tahu nggak kamu bohong? Matanya akan berkedip-kedip. Mau tanya dulu. Dia memang lucu. Aku dikurung sendirian di sini, sampai kasih dokter galak ke aku. Lihat aku, maksudnya apa dia? Oke, sudah. Jangan bicara begitu tentang dia. Dulu dia diam-diam darimu. Jalan puluhan kilometer. Semua rumah sakit menolak. Akhirnya baru datang ke rumah sakit kita. Tapi kata direktur kita, rumah sakit kita juga tidak bisa obati. Jadi aku bawa kamu ke sini. Dia cuma pura-pura kan? Kalau begitu, kenapa nggak dari tadi kamu ajak aku ke sini? Aku juga tidak tahu. Pergi panggil Lujan ke sini. Kamu ngapain? Bertengkar. Keluar rumah sakit. Aku mau keluar RS. Kalian selesaikan hitungannya. Berapapun ku bayar. Pei Qingchu. Kamu kira rumah sakit kita demi uang? Baru kau diterima. Terima kasih dokter. Aku sudah keluar rumah sakit. Semua masalah kesehatanku tanggung sendiri. Kamu belum cukup syarat untuk pulang. Aku tak akan biarkan kamu pergi. Nggak pergi juga nggak apa-apa. Lalu kau beritahu wasiat kakekku. Foto yang dilihat kasih aku. Kamu ngancam aku ya, cewek kecil. Kasih nggak? Kalau kamu benar-benar peduli padanya, jangan bikin masalah lagi. Kesempatanmu berubah di sini, tapi diperjuangkan lama, baru didapat. Ini ayahku. Siapa yang kirim? Ada apa dengannya? Aku tidak tahu. Ini seharusnya bukan urusanku. Aku mau cari kayu. Bisa bantu hubungi dia tidak? Janmon nggak ada. Dia keluar negeri jalankan misi. Saat seperti ini, nggak ada yang bisa hubungi dia. Dia pergi ke luar negeri. Dia mantan kapten pasukan khusus. Demi menyelamatkanmu, dia hubungi organisasi. Sebagai balasan, dia mau ke Myanmar selamatkan 17 orang remaja yang diculik. Bebasin Sandera itu berbahaya nggak? Setiap saat dalam bahaya. Kalau kamu sungguh memikirkannya, jangan cari masalah lagi. Yang penting jaga kesehatanmu. Kakekmu sudah meninggal. Benar. 2 orang mengantar jenazah pulang. Katanya dia kaget lihat fotonya. Meninggal karena serangan jantung. Lalu Pei Qingchu? Dia seharusnya nggak lihat. Pei Qingchu sangat baik pada kakek. Kalau tahu kakek kena musibah, dia pasti bakal pulang. Ngomong sambil berdiri. Pak Zan, tolong selamatkan Pei Group. Perusahaan hampir nggak kuat lagi. Kalau terus begini, semua pekerja hampir pergi. Tapi janji kamu ke aku, belum pernah bisa lakukan. Tolong kasih Tuan Zan waktu lagi. Kita pasti akan temukan. Oke. Untuk sekarang aku lepaskan grup Pei. Terima kasih Pak Zan. Terima kasih Pak Zan. Kenapa Anda di sini, Xiaosheng? Pei Yuan, bicara dengan saya. Keluarga Pei kalian. Ada enggak sih yang ngatur di sini? Kalau nggak ada, aku akan kasar padamu. Lihat cara bicaramu itu. Mana mungkin tak ada yang urus. Ayo, ceritakan apa yang terjadi. Kalau begitu bilang padaku. Kemana sebenarnya Pei Qingchu pergi? Aku juga sudah pesan hotel. Kel juga diundang. Dia malah melukaiku. Kamu bilang bagaimana aku harus hitung ini? Bukan cuma kamu. Sampai Tuan Zan juga cari dia. Baru saja pulang dari grup Zan. Grup Zanshi. Pei Yuan. Usaha kecil seperti kalian. Apa mereka mau? Cih. Bukan kita yang cari relasi. Itu dia Pei Qingchu. Entah kenapa lagi, bikin marah Bos Zan. Dia kabur lagi tanpa jejak. Mereka juga datang cari kita. Sekarang Zan Group sudah ikut campur. Kami tak ikut campur. Tapi dia berutang 20 juta pada kita. Aku bisa ambil kembali kapan saja. Dokter Lu. Begini aku sudah cukup baik belum? Pei Qingchu, sehari tanya 8 kali. Kapan kamu akan berhenti? Dokter Lu, aku tiap hari. Semuanya makan dengan baik, rawat yang baik. Setiap hari selalu ketat. Lakukan sesuai standar kamu. Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau keluar rumah sakit. Bukan aku tak biarkan kamu pergi, Zanmu. Belum ada kabar balik. Aku ingin izin padanya dulu. Biar kamu keluar rumah sakit. Aku juga ingin tahu kabarnya. Kita kan tidak boleh hubungi dia. Aku mau buat laporan. Halo, nama aku Taufeng. Dia anak buah Zanmu. Pengikut. Kenapa kau tak ikut pergi? Aku kurang memenuhi syarat. Ngapain kamu datang? Kakak ipar, aku kesini untuk jaga kamu. Kakak ipar? Ya. Kamu bukan dibesarkan kapten. Menantu kecil ya? Kapten tidak ada. Aku lindungi kamu. Kamulah menantu muda sebenarnya. Keluargamu semua mantu kecil. Hei, kakak ipar. Lihat orang ini. Setelah pulang harus waspada dia. Siapa dia? Dia Chan Long. Itu kakaknya kapten.
Kakak, kayak gini biasa aja, nggak seganteng Muto. Aku kangen banget. Sayang, akhirnya kamu pulang. Bagaimana akhir-akhir ini tubuhku penuh tenaga, bisa ngomong tanpa henti. 8 orang bertengkar. Iparku lebih hebat dari kapten. Siapa kakak iparmu? Coba teriak sekali lagi. Siapa kakak iparmu? Coba teriak sekali lagi. Pei Qingqiu. Cowok ganteng ini siapa? Halo, saya Zhao Feng, asisten Zambo. Halo, nama saya Chen Li. Umurku 23 tahun. Oh iya, kamu baru pulang. Ada yang ganggu kamu nggak? Sheng Hechuan dan Pei Yuanyuan. Ada satu lagi yang tak dikenal. Perempuan itu namanya Su Yun. Tiap hari cari aku pusing banget sekarang. Dia sudah nggak tinggal di rumah. Mereka atur aku tinggal di sini. Bagus, kita tinggal bareng. Tinggal bareng. Aku mau pel lantai. Ada satu hal yang harus aku bilang ke kamu. Ada apa? Lu Chen itu tunangannya Zanmu. Mana mungkin? Beneran, aku dengar dari perawat di RS. Waktu itu kamu masih masa pemulihan, apalagi di bawah dia. Saya nggak cerita ke kamu. Sekarang kamu tahu kenapa dia baik banget sama kamu. Serem kan? Ternyata begitu. Pantas Janmun nggak mau ketemu aku. Suruh tunangannya urus aku. Balas budi. Kamu baik-baik saja? Aku tak apa-apa. Istirahat sebentar saja cukup. Kamu masih tahu pulang? Walau aku nggak tinggal di sini, tempat ini selalu rumahku. Kamu pantas ngomongin orang? Pei Qingqiu, kau hilang setelah buat masalah. Senang melukai ayah, ditutup lagi. Coba cari cara bawa dia pulang. Tendong cari aku juga tak kenal dia. Mau dia suruh kamu ngapain? Masalah ini gara-gara kamu. Kamu harus selesaikan. Jangan lemparin tuduhan ke aku. Perusahaan Pei selalu sesuai dengan kemampuannya. Transaksi sebesar apa? Kamu yang hasut ayah, terima order besar dan mendesak. Bikin pabrik jadi berantakan. Bukannya aku cuma cari uang lebih. Kamu sudah untung, sudah melakukan itu kamu tidak. Cari solusi sekarang. Butuh ini itu, bergantung terus. Siapa yang benar-benar membantumu? Pei Qingqiu, kalau bukan gara-gara kamu, keluarga Sheng sudah lama kerjasama dengan kami. Menjualku demi kerjasama. Pei Yuanyuan, kamu memang hebat. Oh ya, foto kakek. Siapa yang sebenarnya kirim? Kamu yang membuat ayah foto luka-luka untuk diperiksa kakek? Janlang yang suruh aku lakukan itu Pei Qingqiu. Aku tahu soal ini. Aku yang salah. Tapi kalau kamu nggak pergi gimana? Aku takut ayah bakal terluka. Mau kemana? Cari Janlang. Nona Pei. Dengar-dengar Pak Zan cari saya? Iya. Saudara ini siapa? Sepupu jauhku. Sepupu. Kelihatan dia pernah latihan. Iya, pernah jadi tentara. Pantas saja. Sekarang tentara makin banyak. Adikku juga tentara. Iya, ada 10 orang lewat di bawah. Angkat batu ke bawah. Yang tidak cedera, banyak sekali tentara di sini. Nona Pei lucu juga. Bozan suruh aku datang. Bukan karena aku lucu kan? Tentu saja aku cuma ingin lihat. Wanita yang disukai adikku. Seperti apa? Jadi karena ini kamu jatuhin aku, perusahaan Pei kami menyekap ayahku? Nona Pei, kamu salah paham. Pak Pei terluka. Aku minta rumah sakit kita. Orang tuh datang untuk rawat dia. Ini namanya tahanan rumah. Ternyata cuma salah paham. Bagus sekali. Nanti aku suruh Pei Yuanyuan jemput ayah tua keluar. Meski terluka, kami juga bisa sendiri atur perawatan di rumah sakit. Nggak usah repot-repot, Direktur Zan. Tidak ada masalah. Begini. Kalau begitu aku pergi. Nona Pei, tunggu dulu. Masih ada urusan? Maaf mau tanya sebentar. Kemana adikku pergi? Maaf mau tanya. Kemana adikku pergi? Jama. Kalau begitu aku mau bicara baik-baik. Bicara. Aku sama sekali nggak kenal dia. Dengan kata lain. Aku cuma tahu dia dipanggil Damu. Sejak hari dia kenal aku. Tak tahu namanya sendiri. Namanya apa? Dia kasihan menurutku. Karena luka dia rawat dia. Kalian saling cinta? Cinta itu bersamanya. Waktu aku di dekatmu. Setiap hari bertengkar. Kamu bikin aku banyak masalah. Aku suruh dia pergi. Aku tak bisa apa-apa. Makanya biar sepupuku yang jauh datang biar aku tambah berani. Miss Pei, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Bahkan pemakaman kakek. Hal yang sangat penting. Nggak ikut semua. Ada hal lebih penting? Ya, hal yang sangat penting. Pentingnya? Pergi kemana? Seperti plester menempel saja. Orang itu terus minta nikah. Tak tahu soal Direktur Zan. Pernah mengalami? Penerus muda grup Shang.
Sheng Hejuan paksa aku menikah. Aku tak setuju lalu kabur. Soal kakek aku tak tahu. Sempurna sekali. Terima kasih. Tapi Nona Pei, kamu sepertinya belum jawab pertanyaanku. Yang kutanya adikku kemana? Aku tidak tahu. Dia nggak cerita ke kamu? Jadi maafkan saya kalau begitu. Jadi aku cuma bisa undang Nona Pei. Sudah tinggal di sini. Ngapain lihat? Kamu lihat apa? Keterampilanmu ini juga nggak hebat. Ini aku akui, aku tak bisa banding sama dia. Aku juga tidak tahu kayu itu. Sekarang gimana? Hai. Mana orangnya? Aku juga khawatir. Bisa nggak kamu tanya aku sekali aja? Bagus nggak? Kamu tampak baik-baik saja. Dia sekarang kemana? Dia sudah kembali. Catatan tes. Demi keselamatan dia. Dia sudah kirim foto ke atasannya. Harusnya nggak ada masalah sekarang. Bahaya hidup. Dan juga kakeknya sudah wafat. Ayah juga cedera. Ini karya kakakmu. Halo. Dia benar-benar tak melirikku. Kangen kamu ya soal ini. Menjauh sana. Saat kamu terluka pasti sangat sakit. Setelah operasi terasa sangat tak berdaya. Saat kakek meninggal ada sangat kasihan. Biar aku peluk kamu lagi. Kamu peluk aku begini. Tunanganmu tahu tidak? Tunanganku. Siapa? Pokoknya sebelum kau kenal aku, kamu sudah tahu segalanya. Lupa. Jadi, nggak apa-apa. Kita nggak usah ketemu lagi. Kamu jelasin saja dengan jelas. Apa maksudnya? Lujan itu tunanganmu. Kamu suruh dia rawat aku. Kalau aku terus suka sama kamu, aku benar-benar membalas kebaikan dengan kejahatan. Pelakor naik tingkat, benar-benar tak tahu malu. Kita nggak usah ketemu lagi. Kamu suka aku. Kamu dengar tidak sih? Aku cuma dengar kalimat ini. Kamu suka aku. Kalau kamu cium lagi, aku akan kasar padamu. Kalau kamu cium aku lagi, aku akan kasar padamu. Baik, apa yang mau kamu tanya? Akan kujawab semua. Aku nggak tahu mau tanya apa. Biar aku jawab kamu. Lujan cuma temanku, seorang teman seperjuangan. Dia bukan tunanganku selama aku keluar tugas. Mau bahaya atau aman. Di kepalaku cuma ada satu orang, itu berarti kamu. Kamu bohong. Suster rumah sakit bilang, Lujan itu tunanganmu. Aku akan selidiki masalah ini sampai jelas. Akan kuberi jawaban memuaskan. Kakakmu? Masalah yang dibuat kakakku padamu. Aku akan selesaikan. Tapi kakekku sudah tiada. Saat aku baru temukan kakek, dia di klinik kecil. Kesehatannya sudah sangat buruk. Setelah dikirim ke Lujan, dia juga tak bisa apa-apa. Kita cuma bisa jalani satu langkah demi langkah. Pei Yuan bilang, kakakmu melukai ayahku. Bahkan kasihkan fotonya juga. Kakek lihat. Ayah. Anak durhaka. Aku suruh kamu pulang nggak? Datang cari masalah denganku. Aku suruh kamu urus ini. Pei Qingchu, ayah baru pulang. Jangan buat dia marah. Kamu benar-benar anak yang berbakti. Putrinya. Jadi aku tanya kamu, siapa yang memindahkan foto mendiang ayah? Dikirim ke kakek. Kalau nggak ada foto peringatanmu itu, kakek tak akan sakit hati. Penyakit kambuh pergi. Yuan, kakekmu sudah pergi. Ayah, waktu itu Janlang Anca mau bunuh kamu. Aku benar-benar tak bisa. Baru saja dikirim ke kakek. Kamu, aduh. Ayah, segera telepon 112 Bu. Nggak usah. Tenang, sebelum urusan kakek selesai. Aku tak akan biarkan dia kenapa-kenapa. Pei Yuan, kamu tahu kenapa Zanlang cari aku? Aku tidak tahu. Karena duduk di depan kalian. Orang ini, itu adiknya Zanmu. Maaf, tuanmu. Maaf. Sebelumnya aku tak tahu siapa Anda. Maaf sudah kurang sopan ke Anda. Bukan aku yang harus kamu minta maaf? Seharusnya dari awal dinasti Qing. Zanmu itu pemimpin Zan Group, satu-satunya pewaris. Ini pertemuanku dengan Tuan Zan. Semua yang dikatakan. Artinya, ini bukti kau khianati Zanlang. Kalau aku lihat lagi, kata-katamu merugikan Qingchu.
aku serahkan ini ke Zanlang? Orangnya kayak gimana sih? Kamu pasti tahu kan? Orangnya kayak gimana sih? Kamu pasti tahu kan? Aku tahu. Untuk keluarga P ini, masalah grup. Aku akan kasih kamu 30 juta, dana berputar. Bagaimanapun ini milik kakek. Perusahaan yang aku dirikan sendiri, aku juga tak mau itu bangkrut. Aku tak mau King Chu tahu. Pergi bereskan kekacauan ini. Terima kasih, Mu Shao. Jangan ikut campur urusanku. Urusanmu juga urusanku kan? Oh ya, penyakit jantung ayah. Sangat mirip kakek. Kamu bawa obat di dekatmu kan? Pei Qingchu, apa hakmu? Kamu mau ngapain? Aku ingin diskusi sesuatu denganmu. Kalau gitu bilang, Aku akan kerja di perusahaan Zan. kamu hebat juga. Mau kerja di mana? Kerja lembur ya di sana? Cuma, sekarang aku butuh asisten. Aku nggak pergi. Aduh. Aku mau selidiki ini. Sebelumnya tenggelam plus amnesia. Siapa sebenarnya pelakunya? Makanya aku butuh seseorang. Datang bantu aku. Tenggelam kan? Bukankah itu mematikanmu? Ya, benar. Kalau nggak ada yang bantu aku tertipu lagi. Gimana dong? Baiklah, aku akan bantu kamu lagi. Baik. Tuanmu, Mana kakakku? bosan rapat. Tuanmu, tunggu sebentar. Baik. Tuanmu, silakan minum kopi. Mu Shaozan selalu bilang sedang rapat. Jaga perilakumu. Tuanmu, selama ini kamu selalu semuanya idolaku. Karena tidak apa-apa, lebih baik bantu aku tanda tangan saja. Kamu bilang tanda tangan ini, tetap tanda tangan ini. Bicara. Apa yang kutaruh di kopimu? Adik baikku. Sudah nunggu lama ya? Aku baru selesai rapat. Pas sekali dengan waktu segelas kopi. Ini semua data perusahaan. Aku sudah bicara ke orang bawah. Sudah disampaikan. Semua orang harus kerjasama. Pekerjaanmu, aku juga bakal bantu kamu. Bro, aku baru pulang nih. Juga belum ahli soal bisnis. Aduh, perusahaan tetap kamu yang kelola. Aku hanya cukup jaga cabang kecil saja. Tapi ayah bilang, grup cepat atau lambat, semuanya harus diserahkan padamu. Bro, bertahun-tahun ini grup Zan, di tanganmu, bisnis berjalan baik. Apa kata ayah? Kamu tak perlu pikirkan. Kita bersaudara. Nggak usah basa-basi. Langsung bilang saja sama kakak. Mau kemana? Cingcu mau ke rumah sakit. Kamu urus bagian keamanan buatku. Penjaga saja cukup. Mau kecil sudah besar. Isi kepalaku cuma pacar. Aduh, sayang dia nggak suka sama aku. Nama besar tuanmu. Wanita mana bisa tahan begitu? Dia juga nggak terima yang kayak gini. Sudahlah, aku pergi dulu. Makasih, bro. Pulang makan malam ya? Pei Qingchu. Kupikir itu, dokter tua itu di mana? Tak sangka masih begitu muda. Namaku Suyan, kamar ini milikmu. Awalnya seharusnya milikku. Dokter sekarang ingin naik jabatan. Sangat mudah, tinggal tidur di jalan sampai sini. Jaga omonganmu. Wah, sekarang kamu baru panik. Saat mengurus pemakaman, kenapa tidak bisa lebih bersih? Kamu bilang siapa yang naik jabatan karena tidur bareng atasan? Siapa kamu? Tuanmu. Maaf, Mu Shao. Lu Chen, aku serahkan rumah sakit padamu. Dikelola seperti ini. Maaf ya, aku segera urus. Mu Shao, maaf. Maafkan aku kali ini. Cewek cantik, maaf aku salah bicara. Ruang konsultasi ini bukan cuma aku sendiri, bisa dipakai. Maaf aku lancang. Kamu itu dokter. Sebelum kerja, belum siap atur emosi. Gimana caranya jadi seorang dokter yang layak? Nona Pei benar juga. Suya, kamu dipecat. Manajemen, pecat bukan solusi terbaik. Dia hanya dokter muda. Jika melakukan kesalahan, memang penting. Tapi bisa dididik saja sudah cukup. Kan nggak ada malpraktik. Kenapa harus pecat dia? Tadi kamu tampak sangat gagah, sekarang tidak senang lagi. Aku keren. Cuma pamer kekuasaan. Yang benar-benar berwibawa. Tunang kamu, Doshing ya? Aku ulangi lagi. Lu Chen bukan tunangan aku. Seandainya tahu dia di sini, aku tak jadi datang. Lu Chen anggota tim khususku, anggota tim yang pensiun. Kemampuan medisnya, kemampuan eksekusi mereka terbaik. Aku butuh dia untuk penyelidikan sekarang. Kenapa? Kamu lagi cemburu ya? Cemburu? Gimana mungkin? Biar aku panggil Lu Chen ke sini. Hei, kenapa? Konfrontasi langsung. Kapten. Aku kasih tahu, ini rumah sakit, bukan militer, nggak usah hormat. Sudah terbiasa. Tentang di rumah sakit, gosip kamu tunangan aku. Bagaimana kabar ini tersebar? Saya tidak tahu laporannya. RS tempat kamu atur, tanpa izinmu. Kok rumor seperti ini bisa menyebar? Bagaimana Chen Li bisa tahu? Maaf, aku kurang mendidik. Lu Chen,
Kalau kamu masih mau lanjut, kalau kerja sama saya, urus yang begini saja. Kalau enggak, cepat balik ke markas. Iya. Lihat, aku sudah bilang, itu semua cuma rumor. Aku benar-benar tak nyangka. Ternyata kau cowok brengsek. $20 juta modal. Tambahkan bunga 3 juta. Berikan ke Ki. Kamu juga tahu, perusahaan kita sudah berhenti setengah bulan. Tidak ada uang di rekening. Pei Yuan. Katanya satu wanita nggak boleh 2 keluarga. Kamu jual Pei Qingqiu ke keluarga Zhan. Aku tahu. 30 juta. Kalau tidak bersamaku, kembalikan saja uangku. Tuan Sheng, bisa nggak beri waktu lagi? Tunggu hingga beredar. Kami akan segera bayar kembali. Bisa kok. Tapi ada satu syarat. Silakan. Aku mau kamu menikah denganku. Tidak bisa begitu. Aku punya pacar. Oh, Zhang Yan? Nah, keluarga mereka mau banding sama keluarga kita? Pei Yuan. Jangan enggak tahu diri. Kalau bukan kau dan adikmu, kalau mirip, aku malas urusin kamu. Kamu ngerasa aku cacat ya? Bukan. Bagaimana kalau begini? Biar aku bantu lagi. Anda dengan Pei Qingqiu. Dia suka anak kedua keluarga Zhang. Dia ahli waris masa depan Zhang. Bahkan seorang tentara. Aku tak bisa kalahkan dia. Aduh, hal begini. Siapa yang dapat duluan? Punya siapa ini? Punya cara? Tentu saja kita tak berani ganggu Zanmu. Tapi kakaknya bisa. Kurasa Nona Pei salah paham. Dia adikku. Mana mungkin aku melawan dia? Bos Chan, Pak Zan Anda sudah lama di perusahaan. Tuan Tua Zhan malah bilang semua aset milik adik. Kekecewaan ini Anda punya kan? Perusahaan Pei kami sama saja. Saham di tangan kakek. Tapi urusan perusahaan, aku yang urus semuanya. Tapi akhirnya ternyata semua diberikan. Pei Qingqiu itu... Jadi apa yang kau lakukan? Aku Pak Pei Qingqiu. Sudah cap jari. Sahamnya sudah dialihkan ke aku. Kondisi keluarga Zhan. Itu jauh dari yang kalian kira. Jauh lebih rumit. Sama saja prinsipnya. Singkirkan lawan. Seluruh dunia, itu jadi milik kita. Zhanmu, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Surat nikah Pei Qingqiu dan Sheng Hechuan. Bagaimana kamu bisa punya ini? Ayah Sheng Hechuan. Selalu minta aku bela dia. Sekarang kamu ikut campur. Kerjaan apa itu? Pei Qingqiu ini dipaksa cap jari. Jadi buku nikah ini nggak berlaku sama sekali. Aku tidak peduli. Wanita ini tak boleh masuk keluarga Zhan. Nanti urusanku jangan kamu campuri lagi. Kamu... Jangan marah. Keluarga kita gampang cari wanita. Sampai sakit badan. Lihat keadaannya. Masuk akal enggak? Sejak kecil dia memang temperamen buruk. Aku juga pikir dia orangnya baik. Lihat dia sekarang. Jadi kayak apa sih? Apa itu? Jangan marah, Ayah. Jangan marah. Jadi, lalu harus apa? Panggil lu dan temui aku. Hei! Paman Zhan, gimana kesehatan Anda? Aku baik-baik saja. Chen, selama ini kamu selalu ikut dengan anak kedua. Terima kasih capeknya. Sudah terbiasa. Beberapa tahun lalu, kamu dan dia di rumah. Pesta tunangan yang diadakan itu. Enggak. Paman Zhan, waktu itu cuma bilang, demi menjalankan tugas. Organisasi suruh kami. Pura-pura bersama, baru gelar tunangan. Tidak dihitung. Selama ini. Apa kamu tak sadar? Tak terpikir seperti itu. Tapi di dalam hati, sudah ada orang lain. Aku nggak akan terima Pei Qingqiu. Asal kamu mau. Kamu adalah menantu pilihanku. Hahaha. Aku nggak akan terima Pei Qingqiu. Asal kamu mau. Kamu adalah menantu pilihanku. Kakek, di mana yang sakit? Tekanan darah dan lemak tinggi. Gula darah tinggi, gampang marah. Anak nakal. Ayo ulurkan tanganmu. Orang tua memang gitu. Menurut pengobatan Tiongkok, tidak bicara soal target. Kamu gampang capek nggak biasanya? Mau tidur, mataku masih kering. Iya. Kamu ini lemah darah dan energi. Bagaimana kadar air di darah? Masih kurang? Juga agak kering dan seret? Begini saja, aku resepkan obat. Kalau minum obat malah jadi masalah. Kamu tanggung jawab? Bapak Ibu. Ayah, ngapain kesini? Miss Pei. Sebenarnya aku bukan datang untuk berobat. Aku datang mencarimu. Anda cari saya? Ayah, ada yang mau dibicarakan sama aku. Mau apa cari dia? Minggir sana. Miss Pei, kudengar. Kamu sudah sama anak kedua keluargaku. Aku datang mengingatkanmu. Dia sudah tunangan. Tunangannya
Ini direktur rumah sakit ini. Kamu kenal Lujen kan? Ayah ngomong apa sih? Kapan aku bicara sembarangan? Di koran ini sebelumnya memang sudah ada berita. Jangan percaya, ini nggak nyata. Paman Jan, ayo kita bicara berdua. Baik. Paman Jan, ada yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Nona Pei, serius aku bukan usil. Karena surat nikahmu dengan Sheng Hechuan, aku lihat ditambah anak kedua dan Lujen juga sudah tunangan. Kupikirkan kalian berdua bersama. Ini tidak bermoral. Surat nikah itu, siapa yang kasih kamu? Surat nikah, itu dari kakak sulungku. Surat nikah itu, aku benar-benar pernah cap jari. Soal prosesnya, aku tak perlu banyak bicara. Kamu bilang Zanmu dan Lujen tunangan. Mereka sudah klarifikasi padaku, bilang itu tidak benar. Hahaha, aku takut kamu tak percaya. Lihat foto ini. Itu yang dulu mereka foto waktu tunangan. Lujen dengan anak kedua. Tumbuh bersama sejak kecil. Lujen lakukan semua ini demi anak kedua masuk tentara. Dia lakukan demi anak kedua. Tak usah apa-apa. Jadi si kedua sering ganggu dia. Aku tak suka lihat. Aku cuma mau bantu dia. Oke, saya ngerti. Makasih ya. Nona Pei. Serius, aku bukan usil. Ayah, sebenarnya apa yang sudah Anda bilang ke dia? Cewek ini bagus, cukup masuk akal. Dia udah bicara sama Anda. Ya, aku sudah bilang ke dia. Kamu dan lu memang benar. Sudah bilang soal dia dan Sheng Hechuan. Semua terima. Dia terima. Terima. Ayah tahu dia sangat susah dihadapi ya. Kamu duduk dulu. Aku mau ngomong sesuatu. Apa nyaris lupa ingatan? Saat aku amnesia, aku dikejar orang. Waktu itu Pei Qingchu bahkan melindungiku dari serangan. Pisau itu hampir mengenai paru-parunya. Cuma kurang 1 stinir. Kalau bukan karena dia, sekarang aku mungkin sudah jadi mayat. Apa dia tak bilang semua ini padamu? Aku juga tidak tahu soal ini. Kamu tidak tahu? Ayo cari dia seenaknya saja. Lagian, kamu bapak tua. Ngapain ngomong sama calon menantu? Kalau kabar ini sampai tersebar bakal gimana? Semuanya salah bos itu. Buat apa aku lihat surat nikah jelek itu? Anda anak kecil, kamu tidak bisa menilai sendiri. Gimana mau nilai? Bukankah semua ini benar? Ayah, soal aku selanjutnya. Sebaiknya Anda tidak ikut campur. Biar aku urus sendiri. Ada apa? Siapa yang lakukan? Aku sudah bilang nggak perlu kamu urus. Ngobrol. Ngomong apa? Bapak tua suruh aku godain kamu. Mau tak mau sudah kejadian. 2 anak dalam 3 tahun. Mimpi aja. Jadi mau ngobrol atau enggak? Syarat yang mereka kasih ke saya. Tapi sangat menguntungkan. Aku sungguh tertarik. Kalau begitu katakan saja. Ada tempat yang benar-benar aman. Tapi kau harus kerjasama. Apa maksudnya? Ikut aku. Aku kena masalah. Terima kasih banyak ya. Apa itu? Ayah kena serangan jantung. Sudah dibawa ke rumah sakit. Kamu cari masalah lagi. Aduh, itu Sheng Hechuan. Dia datang minta orang. Rumah jadi berantakan parah. Ayah sudah. Hei, cepat pergi. Orangnya nggak ada. Sial terus. Mungkin dia nggak peduli. Kamu sama sekali nggak ngerti. Pikiranmu tentang wanita. Ahli banget ya. Itu karena kamu nggak layak. Bos, Miss Pei. Pergi bareng Pei Yuan. Pei Yuan. Iya. Qingchu sebenarnya di mana? Aku bilang. Tenmu, aku bilang, baru saja aku antar dia. Di ranjang Sheng Hechuan. Qingchu, aku datang. Wajah ini sudah kupikir lama. Sheng Hechuan, mau cari masalah? Benar, Aku ingin mati bersamamu. di ranjang yang sama. Sheng Hechuan, tuanmu itu pacarku. Kalau dia tahu, tunggu mati saja. Yang sampah itu? Ini diatur oleh Tuan Zan. Zan Lang, Benar. aku nggak begitu kenal dia. Kenapa dia suruh aku kerja? Sheng Hechuan, kamu memang dari awal sudah pincang. IQ-nya juga nggak tinggi. Masih oleh Pei Yuan. Berhasil dibohongi. Kayak kamu. Jangan dekati aku. Jangan banyak omong. Asal Tuan Zan kendalikan Mo Xiao. Aku pasti tak kenapa-kenapa. Ayo, Qingchu. Kenapa lepasin aku? Lepasin aku. Dikasih muka nggak tahu diri. Harus aku yang maksa. Berani gigit aku. Ini ulah sendiri. Aku bunuh kamu. Lepaskan aku. Aku nggak selesai sama kamu. Mo Xiao. Mana Pei Qingchu? Sekarang dia harusnya bareng Sheng Xiao. Sangat manis. Mereka memang sudah bertunangan. Tutup mulut. Ini pertama kalinya aku pukul wanita. Aku kasih tahu kamu. Kalau Qingchu sedikit saja. Kalau ada sedikit celaka, aku akan bunuh kamu. Qingchu.
Tuanmu, Ini diatur oleh Pei Yuan. Pak Zan sudah tahu. Bos, gimana mau ditangani? Jangan pukul aku lagi. Kakiku baru sembuh. Tuanmu. Ayo, lakukan. Oke, tuanmu. Mu Xiao jangan bertarung lagi. Duh, kakiku baru saja sembuh. Tuanmu, apa yang terjadi dengan King Chu? Pei Yuan yang antar King Chu, kamar Sheng He Chuan. Hei, menurut kalian seberapa kenal aku? Harus bagaimana aku bersikap padanya? Yuan nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Nggak percaya. Zhao Feng bawa dia ke sini. Hai, Yan Yuan. Mister Mu, ini bukan semua salahku. Aku cuma bantu mereka. Cuma jadi penghubung. Katamu ayah sakit jantung lagi. Penyakit jantung apa? Menipuku naik mobil. Kirim aku ke kamar Sheng He Chuan. Bahkan foto kenangan kamu pun Pei keluar buat kagetin kakek. Apalagi yang belum bisa dia lakukan. Yan Yuan. Cing Chu, aku terpaksa. Mereka yang bilang padaku, kalau aku tak bawa engkau ke sana, mereka langsung minta uang. Mana aku mampu? 20 juta. Ini semua benar. Ayah, aku juga demi keluarga Pei. Sheng He Chuan memukulmu 5 tamparan. Zhao Feng pukul dia 50 kali. Bosnya... Hei. Tuan Mo. King Chu, tolong jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, tolonglah. Jangan pukul lagi. Zhao Feng, King Chu sampai ketakutan. Kalau kamu yang jadi pemimpin, berikutnya kita. Copot semua bajunya dan serahkan ke aku. Buang ke jalan. Dalam 3 jam. Tak boleh ada yang bantu dia. Iya. Jangan, tuanmu. Mu Shao King Chu. Ini nggak boleh. Jangan sampai terjadi. Tolong kalian. Gini, terlalu kejam gak sih? Kejam ya. Dia mengantarmu saat di kamar Sheng He Chuan. Kenapa tidak terpikir betapa kejamnya diri sendiri? Pukul. Ya. Ayah. Aduh. He Chuan. Ada apa ini? Anakku ada di rumah kalian. Sebenarnya kamu kenapa sedih? Kakak ipar. Memang tak ada hubungannya sama kami. Dia menyinggung Tuan Mo. Mu Shao, kamu berkali-kali sakiti anakku. Apa maksud semua ini? Apa maksudku? Dia melukai wanita aku. Pei Qing Chu, kamu persis kayak ibumu. Dia perempuan genit. Sejak anakku tergila-gila padamu, sering cedera. Kamu bawa sial saja. Menghina kakakku pantas dihajar. Berani-beraninya kalian pukul aku? Aku kasih tahu kamu, tamparan ini hanya peringatan. Zhao Feng, copot kaki Sheng He Chuan buat aku. Mu Xiao. Tuanmu, nggak separah itu kan? Kalau ada yang nyakitin menantumu, kamu bisa lakuin ini. Lebih kejam dariku. Kalau kalian mau bertindak, kalau begitu, bunuh aku dulu. Zhao Feng, ayo mulai. Jangan sampai ada yang mati. Jangan. Bising sekali. Tutup mulut. Zhao Feng, hancurkan bawahannya Sheng He Chuan buat aku. Ya. Mu Shao nggak bisa, jangan paksa. Tuan Mo, aku mohon. Keluarga Sheng cuma punya pewaris satu-satunya. Kalau lumpuhkan dia, keluarga Sheng kita bakal hancur. Aku pasti akan pergi nanti. Ajarin bocah nakal ini. Aku tak akan ganggu King Chu lagi. Mas. Cukup sampai di sini. Kali ini, aku kasih muka pada King Chu. Beri ampun untuk seluruh keluarga kalian. Tapi ingat baik-baik, kalau terjadi lagi, kamu nggak akan seberuntung sekarang. Baik. Pergi. Oke. Ayo pergi. Cepat pergi. Kepalamu, aku mau pulang. Tuanmu, bisa nggak Yuan balik lagi? Bagaimanapun juga dia. Dia juga kakak King Chu. Menurutmu gimana? Sudahlah. Kali ini, dia sangat memalukan. Ayo kita pulang. Berdiri di depan aku. Berdiri hukum. Kamu sama Lujen ngapain di ruang operasi? Cepat bilang. Aku sudah bilang soal ini. Mungkin kamu nggak percaya. Itu sebelumnya adalah ruang sete. Lu Chen bilang ada CCTV di sekitar sini. Ada urusan rahasia apa? Lebih baik bicara di dalam... Jadi, kalian di dalam bisa nego hebat? Nggak ada. Itu demi ilusi palsu untuk orang luar. Saat itu aku di dalam untuk Lu Chen. Baru pijat, dia teriak karena sakit. Piat? Kenapa kamu tidak bilang kalian rapat di dalam ya? Sudah ku bilang soal ini. Kalau aku bilang orang takkan percaya. Jangan bilang aku tidak percaya. Kamu percaya? Kalau bukan karena hal ini, aku tidak akan marah. Aku nggak akan marah. Aku nggak akan pergi sendirian. Aku nggak keluar sendirian. Aku nggak akan ketemu Pei Yuan. Nggak bakal terkena Sheng He Chuan. Ini yang menindas. Memang kebetulan banget. Kebetulan apa?
Semua ini kakakmu yang lakukan. Sepertinya ada yang mau keluar dari sini. Kamu datang dulu ke rumah Cingcu. Apa benar-benar nggak ada apa-apa di antara kita? Tak lakukan apapun. Aku tahu, aku percaya kamu. Dia sudah bilang, jangan pergi, tetaplah di sini. Siapapun yang salah, masih bisa diperbaiki. Apalagi itu, Lujen. Jadi maksudmu... Tinggal di sini, terus kerja di rumah sakit, mau didik direktur yang hebat, dibanding membina pacar. Lebih sulit. Terima kasih, Sep. Cingcu? Yang menugaskan kamu soal ini, itu Tuan San yang tua kan? Ya. Bukan Zanlang, itu ayahku. Dulu, Tuan Zan. Biarkan aku lakukan ini. Saat urusan terjadi, aku masih ragu, tapi aku sadar. Hal ini bisa dipastikan. Niatmu. Aku mau pulang lihat-lihat. Hei, jangan emosi. Lujen, kamu pulang dulu. Kamu otaknya kayak babi. Sudah diperiksa? Hampir semuanya soal kakakmu. Ini artinya apa? Lagi pula aku tak percaya padamu. Kamu nggak kasih aku rasa aman yang cukup. Lakukan apa yang harus kulakukan? Yang penting sekarang adalah sebab kamu diserang sudah ditemukan. Kalau gitu... Kamu pergi dulu sama Lujen, selidiki kebenaran. Aku pulang sebentar. Aku nggak bisa biarin Pei Yuan lagi bertindak semaunya. Kamu datang dulu ke rumah Cingcu. Nggak ada yang mau kamu bilang ke aku. Lapor, Kapten. Aku cuma kena imbas. Petunjuk dari Zanlang. Suruh aku jatuhin kamu. Yang lain aku nggak tahu. Oke, sekarang dia sudah lebih pintar, bisa dengerin saran orang, memimpin untuk melawan aku. Lapor, Kapten. Aku tidak. Kamu tahu nggak sih sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa, Kapten? Karena kamu mempermalukanku, dibawa ke ruang operasi, menyebabkan kesalahpahaman Cingcu. Lalu saat itu Pei Yuan datang pas, menipunya naik mobil, akhirnya diantar tempat Sheng Hechuan. Maaf, Kapten. Aku benar-benar tidak tahu soal ini. Sudah bertahun-tahun bersamaku, bahkan ini pun tak bisa nilai, sama sekali tidak. Maaf, Kapten, aku salah. Salah di mana? Salahku karena terlalu suka kamu. Kupikir masalah ini tak masalah, tak sangka bisa. Cingcu marah, itu salahku. Aku udah bilang sama kamu, jangan suka aku. Suka kamu urusanku. Kapten, kamu nggak boleh ikut campur. Tapi hal ini sudah terjadi, sangat mempengaruhi penilaianmu. Sekarang sudah menyebabkan kerugian awal. Aku tak bisa maafkan. Kalau begitu, aku minta maaf ke Cingcu. Maaf, Cingcu. Kalian berdua bertengkar, jangan libatkan aku. Lujen, kamu kembali ke militer. Urusan rumah sakit aku atur orang lain. Ya. Lujen, tunggu sebentar. Jangan dipikirin. Dia cuma pamer di depanku, menutupi kebenaran kamu masuk ruang operasi. Mulai sekarang, kita harus pura-pura cemburu dan bertengkar. Pasangan diambang putus. Apa? Ada apa bulan ini? Kalian cuma makan tanpa guna? Nanti adakan rapat direksi. Ingat kabari aku. Apa? Mulai hari ini, semua urusan kontrak harus lapor ke saya semua. Jangan terlalu keterlaluan. Sekarang aku pemilik perusahaan ini. Pemegang saham terbesar? Apa ini karena kamu direbut dari tanganku? Kontrak transfer saham? Bener. Bukti mana? Alih saham? Cuma modal selembar kertas? Kakek meninggalkan wasiat, harta sudah dibagi. Saham perusahaan, memang itu salahku. Tentang dokumen di tanganmu itu, surat pengalihan kontrak. Itu aku yang buat. Berani bohongi aku? Kalau kamu nggak lakukan ini, kontrak ini juga bisa saja itu nyata. Kamu mau mukul? Peterus rugi. Arah bisnis Dewan Direksi juga bermasalah kalau kalian tak bisa segera atasi ini. Kalau tidak segera angkat kaki, aku susun ulang tim. Yuan, kalau aku terlibat urusan keluargamu, orang tuaku juga pasti tidak setuju kita bersama. Lalu gimana? Tenang saja, keluarga Zhang kuat. Di dunia bisnis masih cukup berpengaruh. Untuk saat ini perusahaan tak ikut campur. Tapi mitra kerja sama kalian. Tekan keluarga Pei. Tambah tekanan. Iya, Pei Cingcu pulang rebutan. Bukankah merasa ada untungnya? Waktu perusahaan nyaris hancur, dia pasti akan kehilangan kendali. Nanti kita ambil alih perusahaan, bangkit kembali. Bukankah Pei Group jadi milikmu? Kontrak dengan dalang itu harus bikin rencana tanpa celah. Itu Pak Zan. Karena kamu ikut berebut di depan layar. Sudah mulai, lalu file rahasia kita sudah dihancurkan? Hancurkan. Lumayan. Adikku ini terlihat di permukaan tak peduli apapun, tapi orang di sekitarnya keahlian dan teknik. Semua tak bisa diremehkan. Tampaknya kita belum dapat semuanya. Memaksa dia keluarkan kemampuan aslinya? Setelah kabar Pei Cingcu tersebar, percaya mereka sudah mulai curiga. Waspada saja tidak cukup. Aku mau lihat dia. Seberapa hebat dia. Lalu, suruh Zhang Dabiao serang keluarga Pai. Gimana menurutmu? Bos, semua klien milik keluarga Pei. Semua sudah terima email dari Zhang Yan. Katakan arah pengembangan Pei berubah. Mereka akan ambil alih semua bisnisnya. Chang Yan. Menurut riset, dia pacar Pei Yuan. Tapi keluarga Zhang nggak setuju mereka barengan. Pei Yuan. Kenapa rebut-rebutan Pei Group? Pasti juga demi sesuatu. Tingkatkan posisimu dari identitas lebih cocok sama Zhang Yan. Cetak semua emailnya. Semuanya serahkan ke Cingcu, biar dia urus. Oke, setelah aku cetak, langsung serahkan ke kakak ipar. Suruh kamu print dokumen? Kenapa seneng banget? Aku sudah lama nggak lihat siapa-siapa.
Enggak, aku kangen Chen Li. Masa sih? Pei Yuan membocorkan rahasia perusahaan, bocor ke Zhang Yan. Dia memang agak jahat. Tapi nggak sampai segitunya. Nih aku hack sistem mereka, yang didapat pasti asli. Janmun nggak bilang apa-apa lagi. Dia kangen kamu. Tapi kita tetap pura-pura putus. Sangat susah menahan diri. Datang ke kantorku di rumah sakit. Nggak mungkin. Zhang Yana nggak bakal bohongi aku. Ini semua palsu. Kemampuan komputerku segini. Siapa berani ragu? Data klien perusahaan. Kamu yang memberikannya. Kamu mau hancurin keluarga Pei? Kamu demi melawanku. Menurutmu dunia ini semua orang baik. Sejak kamu kelola perusahaan sampai sekarang. Pikirkan baik-baik buat saya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk perusahaan ini? Aku mau cari dia. Hei, Kak. Mau cari Chen Li? Ikut ke sana lihat. Kamu juga mau ke rumah Zhang? Biar aku bicara dengan bos. Lapor sebentar. Nggak usah, aku nggak mau berkelahi. Aku cuma ingin lihat. Pei Yuan selalu kepikiran orang yang ingin kamu nikahi. Apa dia lebih buruk dari Zanmu? Hei. Adik cewek, aku ke sana malam ini ya. Zhang Yan. Hubungan kita sudah selesai. Kenapa selama ini sebegitu baik padamu? Kenapa kamu perlakukan aku begini? Mingkir, kamu pakai baju begini, dilihat orang di jalan. 3 jam penghinaan begini, keluarga Zhang tak kuat menanggung. Tapi aku juga korban. Maksudmu korban? Aku dengar katanya, kamu sendiri yang sakiti adikmu. Kasih ke Shang Hechuan. Orang jahat itu, Mu Xiao baru bertindak. Imut pergi sana. Zhang Yan. Zhang Yan. Lihat saja, orang baik yang kamu maksud, semua kayak gini. Tak perlu kamu memprovokasiku. Ada yang seperti itu, aku akan selesaikan sendiri. Selain bertengkar dengan mereka, selain perang harga, ada solusi lain, nanti Dana bakal bermasalah. Semua ini harus aku selesaikan. Kalau ayah tahu kamu ambil alih perusahaan, jadi begini, tetap dilukai orang. Kurasa dia bakal marah banget, serangan jantung, mungkin dia bermimpi. Tak ada yang menyangka, di matanya dia jenius bisnis, ternyata sebodoh itu, tak layak ditipu. Hei. Apa? Hamil? Dia hamil. Iya, dia hamil. Dan sekarang Tubuhnya sangat tidak seimbang. muncul tanda darah lagi. Kita tidak yakin bisa dipertahankan. Oke, terima kasih. Mana Zhang Yan? Bukan urusanmu. Apa ini hal yang membanggakan? Kamu kira aku mau urus kamu? Kalau tidak ada aku, kamu mau ayahmu yang malu cari suster bayi sekarang? Kakak ipar, orang kayak dia nggak bisa dikontrol. Kenapa? Kau juga nggak mau dengar aku? Aku pergi sekarang. Kamu mau apa? Pukul anjing juga lihat tuannya. Berani-beraninya nindas aku. Aku mau cari dia sekarang. Hei. Kenapa? Takut dipukul. Bukan. Siapa anjing? Zhang Yan, cepat keluar. Pei Qingchu, kamu mau apa? Aku harus ngapain? Aku mau tanya laki-laki brengsek itu, bagaimana menyelesaikan masalah anak ini? Anak. Pei Qingchu, jaga perilaku kamu. Kendali diri. Kamu tahu dari kakakku, curang ambil informasi rahasia perusahaan kami, malah bikin dia hamil lagi. Kenapa mau lepas tangan? Ku minta kamu. Aku, Pei Qingchu, memang selalu belak-belakan. Kalau ada yang sentuh aku, pasti akan terluka. Dah, putri keluarga Pei kalian? Semua serendah itu ya? Tidur sama orang, tidur perut besar, masih harus dicariin sama kamu. Bagaimana bisa berkata begitu? Sudah kuduga. Zhang Yan mirip siapa? Begitu tajam dan sinis. Ternyata mirip ibu ya? Apa maksudmu? Bilang aku licik dan galak. Cepat lihat. Berasal dari keluarga biasa. Anak cewek itu serem banget. Nggak ada pendidikan sama sekali. Mau masuk keluarga Zhang kami, ngimpi kamu hahaha. Pintu rumah keluarga Zhang susah banget masuk. Chao Feng. Bongkar pintu utama keluarga Zhang. Siap, sebentar lagi dilepas. Pei Yuan mau atau tidak masuk ke rumah kalian? Hal ini aku tak peduli. Tapi rasa ini aku dapat hasil. Perusahaan kalian dari klien kami soal kirim email itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan ini, aku langsung cari Zhang Dabiao. Siapa cari aku? Katanya Nona Pei mau ambil alih perusahaan. Kenapa kamu ikut campur urusan keluargaku? Ini bukan gara-gara kamu. Punya anak seperti binatang, kamu tidak bisa atur. Biar aku urus buatmu. Besar kepala sekali. Zhang Yan pertama menipu. Data klien perusahaan kami. Mau rebut klien. Ini yang nggak benar. Kedua, dia membuat kakakku hamil. Tak mau tanggung jawab. Ini lebih nggak benar. Miss Pei, bisnis keluarga Zhang kita ada hubungannya dengan keluarga Pei. Ini wajar. Klien pasti akan memilih supplier yang lebih baik. Lalu, keluarga Zhang kalian memang tak mau selesaiin tentang hal ini? Kendali soal ini ada di klien. Bukan di sini. Adik laki-laki, dengar tidak? Karena mereka nggak mau selesaikan,
Kalau begitu jangan sungkan. Kumpulin semua data keluarga Zhang. Kirim ke semua perusahaan saudara. Punya uang, kan? Ayo kita cari uang bareng. Kenapa kamu bisa tahu klienku? Ada ahli komputer. Cek beberapa email. Bukankah gampang? Nona Pei, maksud kamu apa? Kalian tukar email, minta maaf satu-satu ke klien aku. Bilang keluarga Zhang kalian, persaingan tidak sehat. Ditemukan oleh keluarga Pei kita, kontrak sebelumnya. Semuanya batal. Tulis begini, itu bakal rugikan bisnis Zhang. Kalian udah nggak tahu malu lagi. Mau bisnis apaan lagi? Kalau malam ini, aku belum lihat email. Tanggung akibatnya. Kenapa tidak dari awal? Jadi nggak separah ini. Sudah, sore nanti aku cari orang buat jaga kamu. Cingcu, terima kasih. Wah, akhirnya kamu tahu bilang terima kasih padaku. Aku benar-benar kaget. Maaf. Kamu memang bersalah padaku. Renungkan baik-baik. Pikirkan gimana ganti rugi aku. Jama. Berpelukan di depan saya? Benar-benar keterlaluan. Masih ada yang lebih nekat. Nggak bisa lakukan di depanmu. Aku malah takut mataku kotor. Gimana urusan keluarga Pei? Pei Yuan ngomong tiap hari. Semuanya nggak tepat. Selalu tertipu orang lain. Memalukan banget. Tak peduli orang lain. Kamu mikirin aku nggak? Tanpamu gimana? Aku benar-benar kangen kamu. Aku juga sangat merindukanmu. Oh ya, masih harus urus satu hal lagi. Kamu ikut aku. Hanafi, salahku, aku tak berani lagi. Chang Yan, apa kamu tak pernah mencintaiku? Kita sudah bersama bertahun-tahun, kamu cuma pura-pura ngadepin aku ya? Maaf Yuan, sebenarnya ayahku sudah membuatku. Keluarga Jin di Jiangcheng tunangan, itu bisnis keluarganya. Pas banget melengkapi perusahaan kami. Sebenarnya, aku sudah punya rumah di Jiangcheng. Oh, jadi begitu. Aku sudah berusaha keras, masih dianggap rendah oleh keluargamu. Yuan, soal anak nggak usah khawatir. Kamu lahirkan dia, aku akan kasih uang nafkah. Rawat dia baik-baik. Pergi. Yuan. Aku suruh kamu pergi. Yuan. Kalau kamu benar-benar mau nikah sama dia, aku juga bisa paksa dia patuh. Tapi begini kurang seru. Itu terserah kamu. Pria seperti ini aku tak mau. Pei Qingchu ke rumah Zhang. Benar. Selain itu, Zhang Dabiao minta bertemu kamu. Apa yang dia lakukan? Semuanya ketahuan. Dia mana punya muka ketemu aku. Bilang padanya tidak mau ketemu. Dia bilang Pei Qingchu, bodyguard itu juga jago komputer. Prestir dan. Bagaimana kalau sistem komputer kita ini tingkatkan sedikit? Sistem kita, biar hacker internasional. Pesanan khusus, mandiri dan tersembunyi banget. Tenang saja, tidak apa-apa. Terus Pei Qingchu. Singkiran. Ya, Miss Pei, Mushao tidak ada. Dia pulang. Kenapa nih? Oh, aku di sampah medis, berdiri di samping pos penanganan, menemukan pintu kecil. Setelah aku masuk, ada ruangan aneh di dalamnya. Makanya saya buru-buru sudah lapor. Ajak aku lihat-lihat. Qingchu. Tuanmu, Kamu lihat Qingchu nggak? dia sepertinya di samping ruang limbah medis. Ketemu pintu kecil. Dia sudah ke sana. Qingchu. Prestir Chan, aku sudah sesuai permintaan Anda. Mirika, semuanya sudah masuk gudang. Kerja bagus, Dr. Sui. Tenang. Masalah ini selesai. Pasti kuangkat kau jadi direktur. Tapi Lujen masih di luar. Aku takut. Dia nggak akan berhenti begitu saja. Lujen sudah kuatur. Pergi temui orang tua. Tunggu dia pulang. Orang di cold storage pasti udah mati beku. Dan dia cuma kecelakaan saja. Tapi aku takut. Aku ini dokter yang selamatkan orang. Aku nggak pernah bunuh orang. Kalau sampai tersebar, sisa hidupku bakal hancur. Dr. Sui cuma antar orang tunjuk jalan. Kapan pernah ada pembunuhan? Orang di cold storage pasti dibunuh. Mati beku. Dr. Sui, aku antar kamu istirahat dulu. Ayo ikut aku. Dr. Sui terlalu tegang. Istirahat saja di sini. Tidur sebentar. Semua urusan sudah selesai. Ini aman nggak di dalam sini? Aku takut. Tenang saja.
Tidak ada tempat tertentu, lebih aman dari sini. Tunggu urusan di luar selesai, nanti aku kasih kabar. Kenapa nih? Tolong Dr. Sui serahkan ponselnya, dilarang telepon di sini. Oh. Tapi... Buka pintu. Pulang kali ini, tinggallah 2 hari lagi, Ma. Ibu masakin yang enak buatmu. Ma, aku lagi ada tugas sekarang. Apa kamu ada bahaya? Halo, aku kirim lokasiku dulu ke kamu. Kapten kena masalah, cepat ke sana. Aku segera datang. Ini orang yang dilatih oleh Zanmu. Tidakkah ini cuma segitu saja? Pak Zan, kita harus gimana? Paling lama 3 jam. Tunggu mereka semua benar-benar mati. Semuanya milik kita. Bagaimana kalau ada yang menolong? Ya tenang, pintu itu khusus dibuat. Meski harus memutuskan. Nggak bisa dikerjain cepat. Meski dia sungguhan keluar. Grup Dalan, itulah jalan keluar kita. Janlang, aku akan bunuh kamu. Anak muda. Kamu masih muda. Beberapa hal memang lebih baik jangan terlibat, oke? Janlang, lepaskan bosku. Kalau tidak, aku bunuh kau. Ya. Mau coba? Ayo pukul. Iya. Buang dari lantai atas, sial. Lepaskan aku. Kapten! Kapten! Tak perlu tabrak. Kapten, kamu baik-baik aja? Kasih tahu Lujan, siapkan operasi sekarang. Persiapan di pintuan. Kapten! Sekarang aku selamatkan kamu. Kapten! Mundur! Dia bahkan bisa panggil pasukan khusus. Prestirdan, ini bukan seragam pasukan khusus. Kamu tahu. Bajunya mirip. International Alliance Security Group. Mereka adalah yang terbaik di dunia. Organisasi keamanan. Mereka mantan tentara, anggota tim khusus, pejabat dari berbagai negara, kerjaan pengusaha besar. Kebanyakan dikerjakan oleh mereka. Adikku ini demi keamanan. Sungguh rela keluar banyak uang ya. Bos Zan, sekarang kita harus gimana? Ke dalam. Pergi ke grup Zhang, tahan Janlang. Jangan bunuh dia, aku mau turun tangan sendiri. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Saat baru masuk militer, aku pernah menangis. Kamu sudah tertawakan aku bertahun-tahun. Jangan bilang ke siapapun. Kapan King Chu bisa sadar? 3-7 hari. Kenapa? Darahnya. Sekarang ada pembekuan. Aku cuma bisa pakai obat. Kemampuan penyembuhan diri bangkit bersama. Prosesnya mungkin agak lama. Lu Chen, King Chu aku serahkan padamu. Bos, seseorang tolong. Sudah bangun? Gimana keadaannya? Tenang, dia tak apa-apa. Kamu terlalu memihak. Aku urus kalian berdua. Sudah capek banget. Kamu nggak bisa lihat aku sebentar. Sudah capek. Frostbite-mu kali ini juga lumayan parah. Harus istirahat baik-baik. Nanti akan ada bekas luka. Setelah ini nggak bisa jadi akrobat udara lagi. Bagaimana keadaan Zanlang? Awalnya dia mau pergi dari grup Dalang. Orang kita yang menangkapnya. Oh, bener bos. Chow Feng. Tangan Zanlang yang gerak. Dia dari bawah gedung klinik. Ditemukan di semak-semak. Harusnya sebelumnya sudah dipukul sampai terluka. Dilempar lagi dari atas. Untung ada semak. Untuk sementara tidak ada apa-apa. Bahaya nyawa. Tapi organ dalam sudah bergeser. Perlu pemulihan lama. Biar Chen Li yang rawat dia. Iya. Lu Chen, King Chu asal sudah sadar. Langsung telepon aku. Mau kemana? Grup Dalan. Adik laki-laki. Aksinya cepat ya. Aku benar-benar meremehkanmu. Tahun-tahun di luar. Aku sudah banyak kenal orang. Sampah macam apa? Dasar brengsek. Segala macam setan. Sudah pernah lihat. Tapi mereka semuanya tulus luar dalam. Sulit untuk saya nilai. Belum terlalu sulit. Kenapa? Aku beda dari mereka. Kau dulu sangat berpengaruh. Bos besar. Kakak yang ramah. Anak yang pengertian dan berbakti. Sisi kamu banyak banget. Aku takut salah paham padamu. Makasih. Aku selalu lakukan hanya itu. Aku sendiri. Dari awal sampai akhir, kamu itu egois. Orang dingin. Jadi kamu mau lawan aku ya? Sampai sekarang, kamu nggak mau kasih aku penjelasan? Mau jelasin enggak? Apa yang harus saya jelaskan padamu? Jangan pikir bawa-bawa itu. Beberapa bodyguard murahan. Kamu mau apa denganku? Aliansi Keamanan Internasional. Ada berapa uang? Aset keluarga kita. Sanggup nggak boros segitu? Bagaimana kamu tahu mereka? Dari Anlian? Waktu aku jadi desainer baju, pernah lihat pola di bajunya. Jadi kalian juga undang orang dari Anlian? Uang yang kamu pakai itu uang Zen Group. Belum tentu kami nggak keluar biaya juga. Nona Su benar-benar banyak perubahan. Dan waktu aku minum kopi dulu, sama sekali beda orangnya. Sedikit makeup.
Tuanmu jadi malu. Sejak kapan mulai mau bertindak? Waktu kecil, waktu kalah main adu tangan. Sudah rencanain bertahun-tahun, benar-benar merepotkanmu. Setelah kau daftar tentara, aku akan kelola perusahaan baik-baik. Aku seharusnya bisa jadi anak baik, kakak hebat. Tapi sejak kau ini, setelah Sweeper keluar dinas, ide pertama ayah tua itu, semua grup akan aku serahkan padamu. Meninggalkan usahaku bertahun-tahun, sia-sia saja. Jadi semua yang kamu lakukan ini hanya demi uang? Tidak hanya demi gengsi. Kita bersaudara. Di hatinya kamu selalu harus sempurna. Tapi aku selalu dianggap cacat. Dulu dia yang kirim aku pergi, kamu ditinggalkan. Itu karena dia merasa bisa tahan susah, kamu bisa dapat untung lebih besar. Tak usah banyak omong. Kali ini kamu melukai Qingchu. Aku nggak akan ragu. Ayo, biar aku lihat kemampuanmu. Sebanyak ini. Perusahaan Zan alirkan dana ke Dalang. Sudah 4 tahun lamanya. Coti ada banyak buku rekening. Kirim semua yang berkaitan dengan grup Dalang. Perusahaan terkait, kendalikan semuanya. Semua ini milik Zan Lang. Dilakukan sesuai arahan. Sulit diurus. Tunggu polisi datang, cukup jelaskan dengan jujur pada mereka. Polisi? Sekarang kamu masih mau lapor polisi? Tentu saja. Tapi, Zan Lang baru saja keluarkan 5 juta. Bagian keuangan sudah tanda tangan. Tanya di mana? Prestirjan. Baru ambil 5 juta. Kita pergi sembunyi dulu. Tenang. Selama grup Dalang masih ada, uang kita nggak akan putus. Iya. Prestirjan. Identitas Zanmu tampaknya lebih dari dugaan. Makin misterius. Karena aku dibawa gedung kantor, lihat barisan mobil tadi. Orang dari Alliance Group. Mereka apa sedang tunggu uang? Tenang. Perusahaan Zan sekarang tidak mampu bayar sepeser pun. Ada yang aneh. Pak Zan, hati-hati ya. Kalau kemampuan Zanmu di luar perkiraan kita, misalnya dia bisa atur orang dari Alliance Group, jadi kita selalu siap. Di tengah bahaya. Nggak mungkin. Bos Chan, pernahkah kamu pikirkan? Temui kakek, jelaskan saja. Tidak bisa. Tuan tua itu lumayan baik ke aku. Aku takut nanti sama dia. Nggak tega. Tetap saja dia biang keladinya. Itu dia. Kalau dia nggak membela Zanmu, kamu juga nggak bakal lakuin hal kayak gitu. Di dunia ini, hanya kamu yang paling ngerti aku. Halo. Ada apa? Telepon siapa? Telepon dari keuangan. Katanya, semua mitra kerja akan putuskan kerjasama dengan Lang Group. Apa? Kenapa bisa begini? Kayaknya itu pihak Zanmu yang bergerak. Baru saja selesai dinas. Anak muda yang baru pulang. Dia nggak tahu apa-apa. Pasti tuan tua yang bertindak kembali ke keluarga Zan. Ayah. Dengar-dengar kamu bawa pacar pulang. Tidak kasih tahu dulu. Ayah belum siapkan apa-apa. Tak perlu bilang dulu. Ayah tanya sesuatu. Bertahun-tahun. Sebenarnya Anda urus perusahaan nggak sih? Di perusahaan ada kamu, aku ngapain khawatir, haha. Apa Anda pernah dengar tentang itu? Grup Dalang. Grup Dalang menindas kita. Coba bilang, aku pikirkan solusinya. Tidak. Aku pergi dulu. Bosan begitu saja mengakhiri. Tuan-tuan nggak tahu apa-apa. Aku harus bilang apa? Tapi selama dia ada di tangan kita, Zanmu harus patuh. Peluang menang kita jadi lebih besar. Zanmu juga peduli pada Pei Qingchu. Sadar! Sekarang aku... Tunggu, aku hubungi bos dulu. Hey bos, Qingchu sadar. Iya, baguslah. Kasih teleponnya ke dia. Kayu. Qingchu, bagaimana menurutmu? Sekarang aku benar-benar capek. Seluruh badan sakit, sama sekali malas bergerak. Oke, tiduran aja. Biar Luzhen yang jaga kamu. Kamu kemana? Sekarang lagi lacak keberadaannya. Hati-hati ya. Qingchu, tunggu aku pulang. Aku akan lamar kamu. Baik. Kali ini nenek benar-benar marah. Sengaja bawa banyak orang ke sini. Aku harus bantu kamu balas dendam. Oh ya, saat itu, Suyan yang mengarahkan aku ke sana. Kopi yang dikasih. Kalau itu dilakukan oleh Zan Lang, dia pasti sudah disuap. Anak buah kecil seperti ini. Sekarang belum bisa diurus. Tapi sifat Zan Lang seperti itu. Kurasa kemungkinan selamat kecil. Dulu aku juga salah satu pasukan khusus. Dokter profesional yang kamu maksud, itu cuma permukaan aja. Prajurit spesial. Kenapa aku nggak pernah lihat? Jangan menjadi kakakku. Kapten selama sebulan, langsung memecatku. Tentu saja belum pernah ketemu. Pecat? Apa yang sudah kamu lakukan? Pecat? Kapten sudah kabarin kita. Latihan, meski ada yang mati. Juga tidak akan dipecat. Dua pihak bertarung. Aku tusuk mata lawan sampai buta. Dia malah bilang aku tidak cocok jadi pasukan khusus. Ternyata kamu butakan mata orang lain. Bahkan goda teman sendiri. Orang kayak kamu harus disingkirin. Jarang sabar. Sudah di ujung maut masih ngeyel. Prestirjan, wanita seperti ular seperti ini. Tujuan dia mendekati kamu. Suatu hari kalau kamu ke dia, menurut semua perintah, tujuannya langsung tercapai. Soal aku dan Suyun, kamu nggak perlu khawatir soal itu. Urus dirimu sendiri dulu. Untung kamu masih hidup. Aku juga bingung harus bagaimana. Adik bodohku itu. Jangan panggil dia adik.
Kamu nggak pantas. Turun sekarang. Dia belum bisa dipindahkan. Dia sudah hampir mati. Mana ada aturan sebanyak itu? Turun. Lu Zhen. Lu Zhen. Lu Zhen. Dia orang ini cuma mulut pedas. Tak kira Zanlang. Dia jahat. Kamu tuh hanya makan dan tidur banyak. Ganti darah yang hilang. Lu Zhen. Makasih. Aku nggak biasa kamu begini. Tunggu saja. Aku cari makanan buatmu. Dokter Lu sangat peduli. Jaga saingan cintamu. Benar-benar jarang. Kapan Pak Zan datang? Sekarang juga main ancam-ancaman seperti wanita. Aktivitas gelap datang. Buatku. Asal bisa siksa. Adikku yang baik itu. Kapan aja nggak masalah. Dia juga memang nggak ada apa-apa. Harapan buat bertahan hidup. Kalian pakai dia buat ancam Zanmu. Sepertinya tak bisa. Kan masih ada kamu, Dokter Lu. Kalau kita satukan kamu sama Pei Qingchu, letakkan di tempat berbeda, dihukum mati bersama. Menurut Anda Zanmu akan selamatkan yang mana? Kamu terlalu menilailah aku. Di hatinya sama sekali tidak. Semua tak peduli padaku. Jadi, dia hanya peduli Pei Qingchu kan? Nona Su biasanya sangat menawan. Bagaimana cara memegang pisaunya? Juga profesional. Gimana keadaanmu? Qingchu, beritahu bos. Aku sudah berusaha keras. Lu Zhen, apa yang harus kulakukan untuk selamatkanmu? Gak apa-apa. Orang seperti kita sudah lama tidak peduli hidup mati. Tendo dan Su Ying. Kalian harus baik sama Qingchu. Mungkin bos kita masih bisa melepas kalian. Ngapain ngomong banyak? Ke sini. Lu Zhen. Su Yun. Chen Lang. Pei Qingchu. Takut enggak? Kamu mau apa? Biar kamu mati bareng aku. Adikku yang berhati keras itu. Pasti akan sangat sedih. Zanlang, kamu tahu tidak? Kenapa kamu seperti ini? Karena kemampuanmu kurang. Iri banget lagi. Orang seperti kamu, bagaimanapun juga, semua pasti gagal. Diam. Tanpa dia jamu. Grup Janshi. Aku juga jalankan usaha dengan baik. Karena pondasi grup Zan memang kuat. Kalau suruh mulai dari nol, kamu bukan siapa-siapa. Tutup mulut. Aku sudah pernah mati sekali. Aku nggak takut apapun. Paling parah, mati bareng. Mimpi aja. Aku masih perlu kamu. Mengembalikan perusahaanku dalang. Cuma kamu yang mimpi. Sekarang kamu dicampakkan semua. Nggak ada siapa-siapa di samping. Pengawalmu itu dibesarkan orang sampai gemuk sehat. Semuanya udah kabur kan? Aku betul-betul kasihan padamu. Aku suruh kamu diam. Di antara semua bawahannya, Suyun yang paling baik ke kamu, kan? Karena dia nggak punya pilihan. Sayang sekali. Dia sudah meninggal. Pantas. Kalau kamu ngomong lagi, aku cekik kamu. Kamu mau mencekikku? Paling banter, mati bersama. Mau buat aku marah. Mau mati tidak semudah itu. Aku masih butuh kamu. Pergi siksa adikku yang baik itu. Bagaimana disiksa? Kamu datang ya? Sebenarnya aku tak mau apa-apa sama kamu. Tapi Qingchu batas aku. Chen Lang, kamu sudah buat aku marah. Jangan kira kamu pasti menang. Aku tak peduli uang dan kekuasaan. Meski sekarang aku lompat dari sini. Aku juga tanpa penyesalan. Tapi kamu ya? Aku bawa Pei Qingchu juga turun. Kamu pasti sakit hati. Saat kamu sakit, aku langsung lega. Qingchu, jangan takut. Kalau saja kamu turun ke bawah, aku bakal langsung turun bersamamu. Kamu bodoh ya? Ngapain bilang begitu sekarang? Dapat kesempatan langsung hubungi, jatuh mati. Terlalu murah buat dia. Adik baikku. Jadi sedih. Aku sudah tangkap Pei Qingchu. Benar-benar untung. Nanti kita bertiga mati bareng. Lebih puas. Kamu mau apa sih? Bisnis hulu hilir grup dalang. Kamu yang putus semuanya? Aku... Bagaimana kamu tahu? Perusahaan itu punyaku. Hacker paling top di dunia ini. Semuanya di perusahaanku. Jangan bilang itu kamu. Gerak-gerik siapapun. Selama aku mau tahu, aku bisa cek kapan saja. Jadi Alliance Group itu milikmu? Kamu masih kapten pasukan khusus kan? Benar. Jadi urusan bisnismu? Prestasinya jauh lebih besar dari aku. Tapi bisnisku, semua ini hasil usahaku. Kalau kamu, padahal sudah ada grup Zan, kenapa harus bikin yang baru? Satu grup dalang. Aku mau kasih tahu ayah, grup dalang itu milikku. Tidak ada hubungan spesial pun dengan Zan. Hahaha.
Tak ada hubungan sepeser pun. Terus perusahaan Dalang, dananya dari mana? Bisnis grup Dalang. Dari mana lagi? Termasuk Dalang. Orang kunci sekarang. Bukankah semua itu dari keluarga Zan? Dipindah ke sana? Ada kerja kerasku di grup Zan. Kenapa kalau aku ambil sebagian? Terserah kamu mau bawa pergi. Lalu kenapa kamu kasih aku obat? Lagi-lagi pingsanin aku dan buang ke sungai. Baru pensiun pulang. Kamu mau bikin aku mati ya? Kenapa, Kak? Karena ayah bilang kamu sudah pulang. Seluruh perusahaan Zan akan jadi milikmu. Dasarnya apa? Aku susah payah kelola selama bertahun-tahun. Akhirnya aku hanya jadi batu loncatan bagimu. Aku nggak terima. Kamu salah ngomong. Apa? Grup Dalang didirikan 4 tahun lalu. Muto pulang setahun lalu. Kamu memang sudah punya sendiri. Egoisme untuk berkembang. Cuma belum nemu saja. Hanya alasan yang tepat. Diam. Apa yang aku bilang itu benar. Kamu diam. Baik. Aku nggak mau apapun. Jan Group juga tidak mau. Aku juga bisa lepasin Dalang. Semua yang kamu urus. Satu sempun aku tak mau. Tapi yang ku maksud bukan cuma itu. Itu uang. Aku tidak mengerti. Kenapa jelas-jelas aku pada ayah. Dengan hormat. Sikap muka dia ketus sekali. Muka bukan muka. Tapi dia lebih suka kamu. Suka aku. Kamu ngomong gitu, ayah? Biar aku bicara. Ayah. Kamu ini anak. Kenapa parkir dekat jalan? Sedikit masuk ke dalam. Ayah. Kenapa kamu datang? Aku nggak datang. Kamu dan adikmu harus sampai segini parah. Cepat turun sini. Tidak. Kalau kamu udah datang hari ini, mending kita bicara terbuka saja. Di hatimu. Hanya itu saja. Dialah kebanggaanmu. Turun duluan ya. Cingcu kan nggak ganggu kamu. Kenapa kamu menangkap dia? Cepat turun dari situ. Jangan buat masalah. Dengar dia dulu. Aku baik banget ke kamu. Tapi ke aku, kamu selalu sopan. Saat kamu memukulnya, selalu langsung marah. Ke aku malah tidak bertindak apa-apa. Kamu ada masalah. Dia jelas jahat sama Zanmu. Kamu nggak tahu apa-apa. Makin sopan. Menandakan banyak jarak di hati. Anakku. Aku begitu hati-hati. Nggak nyangka atau aku tetap bikin kamu tak nyaman. Ayah yang salah. Aku nggak butuh kamu nurutin aku. Aku sudah muak. Aku memang mengikuti maumu. Karena kamu bukan anak kandungku. Ayah, kau bingung? Aku bukan anak kandungmu. Gimana mungkin? Ayahmu namanya Li Juang. Dulu dia sahabat terbaikku. Yun tahu kita berhasil. Kita berhasil. Aku benar-benar berhasil. Aku berhasil. Dia ahli farmasi utama di perusahaan Jan. Sudah berhasil bikin yang baru. Antibiotik Grisovolvin. Kenapa tidak bisa IPO? Aku pelajari ini 15 tahun. Setelah 15 tahun aku baru dapat hasil. Sekarang bilang perusahaan nggak bisa IPO, 15 tahunku sia-sia. Bukan nggak bisa IPO, tapi efek sampingnya terlalu besar. Bahkan efeknya melebihi kapasitas aslinya. Kalau dipakai langsung ke manusia, ada risiko. Aku tak bisa terima. Aku tak bisa terima. Sekarang aku kasih tahu, kalau gagal IPO, aku akan tinggalkan grup chain. Listing di tempat lain saja. Kamu terlalu ekstrim. Selama diteliti, pasti akan ada penemuan Grisovolvin dengan efek samping lebih kecil. Tunggu sebentar, bisa tidak? Aku tidak bisa tunggu. Aku tidak bisa tunggu. Lalu, dia selalu kerja serius. Kupikir dia sudah berubah pikiran. Sudah tahu bahaya Grey Mold. Kami juga aktif mencari tim yang lebih baik. Siapa tahu? Kerja, ada masalah. Apa itu? Grisovolvin ditemukan Pak Li. Disuntik ke orang. Sekarang pasiennya sudah meninggal. Keluarga ribut di luar. Grisovolvin yang berbahaya itu, ayah baru saja suntik 5 menit. Orangnya sudah meninggal. Nona, ada apa? Ini presiden grup Zan kami. Sen Yun Tao. Ayahku baru saja suntik Grisovolvin. Kurang dari 5 menit orangnya bisa nggak kuat. Kamu tanya aku kenapa? Nona, hal ini nggak ada hubungan sama perusahaan kami, Zan. Ngaco. Di show ya, orang dari perusahaanmu. Benar. Li Chuang itu dari perusahaan kita. Tapi Grisovolvin, kamu masih nggak mau nangaku sekarang. Ku minta kamu hal ini. Kalau kamu tidak kasih penjelasan ke aku benar-benar nggak akan pergi. Aku harus cari orang buat bantu. Ayahku urus pemakaman. Nona, aku sudah bilang. Grisovolvin kita belum rilis. Aku nggak peduli. Obat itu kalian yang buat. Orang itu karena pakai obat kalian habis. Kamu tanya aku harus gimana? Nona, jangan khawatir. Aku telepon Pak Li. Mau tanya apa? Tak bisa hubungi lewat telepon? Kalian memang nggak bisa tanggung jawab di berita dan surat kabar. Kata obat ini dari grup Zan kalian. Ditemukan oleh kepala insinyur Li. Kenapa? Pakai itu saat cari uang. Sekarang saat bertugas tidak ada orang yang bertanggung jawab. Waktu itu berbagai berita diputar terus. Efek samping Grisovolvin. Bisnis Jan turun drastis. Tapi aku masih belum ketemu Li Juang. Kamu kemana? Banyak hari nggak bisa dihubungi. Sebenarnya apa yang terjadi? Yun Tao, aku mengecewakanmu. Resep Grisovolvin, dia jual ke perusahaan Jepang. Pihak sana kasih dia banyak uang dan bantu dia go public. Siapa tahu tidak lama setelah go public, terjadi banyak kasus pasien alergi. Kasus kematian itu, saat itu semua orang, semuanya tuntut perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang langsung salahkan Li Juang.
dan juga memfitnah keluarga Zan. Katanya dia kasih wewenang Crystal Fulfin, perusahaan Jepang yang IPO, termakan hasutan keluarga Zan. Yun Tao, rumahku sudah didatangi pasien itu. Macet nggak bisa keluar. Aku benar-benar sudah kehabisan cara. Kumohon padamu, bisa tidak bantu aku ganti sebagian? Ini 1 juta. Ini ketulusanku yang terbesar. Li Chuang, kalau aku bantu, ganti rugi semua pasien, perusahaanku bakal bangkrut. Yun Tao, terima kasih. Semoga aku masih punya kesempatan bisa membalas kebaikan dan jasamu. Makasih. Kupikir setelah dia selesaikan akan datang mencariku. Tak disangka 3 hari kemudian. Tapi kabar yang didapat malah dia bunuh diri. Tidak akan. Ayahku tidak mungkin orang seperti itu. Apa alasannya dia bunuh diri? Berdasarkan apa? Aku tinggalkan kamu. Melihat ibumu pergi. Sejak itu aku tak pernah ketemu dia. Untuk menjauhkan hubunganmu dengan keluarga Li. Jadi, aku yang ganti namamu. Jadi, aku anak Zan Yun Tao. Tidak akan. Nggak mungkin kayak gini. Selama ini, sayang mukul kamu. Tak tega memarahimu. Kenapa kamu masih pikir aku jauh darimu? Aku dan Mama Janmu bersamamu. Waktu nikah, tinggallah di rumahku. Dia juga tidak pernah memperlakukanmu tidak adil. Saat ibumu meninggal tahun itu, aku janji padanya, tunggu Zanmu besar. Akan serahkan keluarga Zhang padanya. Kalau tidak puas karena hal ini, aku bisa ingkar. Ayah sudah tua begini. Tak mau orang tua mengubur anak. Ayah. Anak laki-laki. Aku salah. Semua salahku. Harusnya aku kasih tahu lebih awal. Lu Zan, cepat masuk. Kayu, aku nggak apa-apa, jangan khawatir. Urusan lu. Aku juga iba. Jangan sedih lagi ya, Lucien bilang. Dia tak pernah menyesal ikut militer. Tidak pernah menyesal suka kamu. Sudah pulang? Aku ambilkan teh untukmu. Tak usah. Jammo. Semua sudah berlalu. Kakakmu sudah sadar salah. Dia mau gabungkan Zan dan grup Dalang. Semua untukmu. Dia sendiri. Jadi karyawan biasa saja sudah cukup. Benar. Nanti aku nggak mau apa-apa. Tak akan bersaing denganmu. Aku tidak butuh. Kenapa tidak mau? Semua ini pesan ibumu sebelum meninggal. Banyak pesan dan peringatan. Ibuku itu khawatir padaku. Nanti dewasa tidak ada makanan. Dan sekarang perusahaanku di dunia internasional juga. Terbaik, nomor 1. Menurutmu aku masih perlu barang-barang milik keluarga Zan? Kalau tak mau, sudahi. Kamu pikir semua ini sudah selesai semua? Kalau butuh aku, bilang saja. Kamu serahkan diri soal pelanggaran hukum yang kamu lakukan. Sudah jelaskan jelas. Atau bunuh diri menebus dosa. Apa yang kamu bilang? Semuanya sudah berlalu. Kakakmu sudah menyadari kesalahan. Tidak boleh dipenjara. Ayah, dia membunuh Lu Zan. Ngomong apa? Juga orang-orang yang enggak dikenal itu, siapapun yang halangi rencananya, semua disiksa olehnya. Apa mungkin, bukankah kita harus memberi mereka? Tak ada penjelasan sama sekali. Mau kamu itu keluarga Zan atau bukan? Masih keluarga Li? Tak masalah. Tapi Kak, kamu harus ingat. Harus bertanggung jawab. Dulu tindakan Paman Li begitu. Itu sikap yang enggak bertanggung jawab. Apa maksudnya? Tidak menarik. Aku cuma berharap tindakan begini, jangan teruskan lagi tradisi ini. Baik, aku akan menyerahkan diri. Ayah, maaf. Tidak bisa berbakti. Perlu aku temani menyerahkan diri? Gak usah, aku pergi sendiri. Semoga kamu bisa tepati janji. Kepala orang tua! Terkena benturan dan berdarah. Sedikit gegar otak, tapi tak masalah besar. Setidaknya belum membunuh. Tuan Muda Lang sungguh tidak nyangka. Tapi ke orang tua dia pasti baik. Ada perasaan. Kalau lihat kemampuannya, Tuan Tua bisa luka parah. Kenapa kamu harus habisi semua? Asal dia sadar dan berubah. Aku janji nggak akan ngulang lagi. Masih bisa diperbaiki. Untuk hidup bersama. Anak Anda, Jin Gui. Anak orang lain nggak berharga juga. Aku cuma merasa, lakukan ini tidak ada gunanya. Ini hubungan saya dan Anda. Perbedaan terbesar. Anda hanya peduli apakah itu bermakna atau tidak. Tapi tidak lihat dia melanggar batas. Kalau dia lari, jangan kejar lagi. Sengaja dipukul pingsan sama dia. Oke. Sekarang tuduhannya baru ditambah satu lagi. Kamu paksa aku kehilangan anak itu. Tidak boleh? Dia atau aku. Kamu cuma bisa pilih satu. Ku minta kamu, Chen Lang. Aku pasti tidak akan lemah lembut. Orang tua itu yang menyuruhku. Orang itu dipukul lalu kabur. Maaf, aku nggak pikir aneh-aneh. Maaf merepotkan kamu. Nggak masalah. Tapi pernahkah kau berpikir, kenapa ayah suruh kau begini? Nggak mau aku direbut orang. Sebenarnya kamu sudah pikirkan baik-baik belum? Ayah mengatur seperti ini. Itu juga ujian buatmu. Uji. Kenapa dia uji aku? Uji kamu dalam situasi darurat. Akan ada yang menyerangnya tidak? Dia yang suruh aku lakukan. Kalau itu aku akan kupikirkan
Apa harus aku lakukan sendiri? Atau apa sebenarnya tindakan yang benar? Bukan demi itu. Raih kebebasan sebentar ini. Pergi lukai orang di dunia, orang yang hanya mencintai diri. Saya nggak nyangka. Inilah bedanya aku dan kamu. Sedangkan kamu juga karena serangan ringan itu, dari menyerahkan diri jadi tabrak lari. Saat penjatuhan hukuman akan nambah satu masalah lagi. Jaga diri baik-baik. Selamat ya, Nona Pei akhirnya bisa keluar rumah sakit. Terima kasih, aku sudah siap. Prosesnya sudah selesai. Baru saja kami terima telepon. Disuruh kamu tunggu sedikit lagi. Ada apa? Masalah ada di hasil tesnya. Bisa dibilang begitu. Tapi tak masalah besar. Hal baik memang sulit. Jangan khawatir. Jingchu cepat keluar. Kenapa nih? Nanti keluar juga tahu. Selamat adikku. Terima kasih semua. Kenapa bengong? Nikah sama aku. Nikah sama dia, nikah sama dia, nikah sama dia. Tertusuk bunga. Aku lihat toko bunga ini, tak mau buka lagi. Hei, jangan.